Halo, kembali lagi dengan gua Mang Men. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang bintang utamanya adalah artis favorit Mang Men, yaitu Ji Chang-wook dan Jo Jin. Yang dimana kali ini Ji Chang-wook memerankan karakter unik, yaitu Germo atau mucikari wanita. Film ini menceritakan tentang sisi gelap kehidupan di Gangnam, Seoul, Korea. Drama ini mengungkap sebuah praktek ilegal yang tersembunyi di balik kemewahan seperti suap, narkoboy, dan perdagangan manusia. Jadi beberapa menit ke depan gua akan nemenin kalian dan bercerita tentang film ini. Tanpa banyak bacot di awal, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tim kepolisian yang dikepalai oleh Kapten Kang Dong-wo tengah membobol sebuah pintu tempat hiburan malam di daerah Gangnam karena dia mencurigai bahwa tempat tersebut dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoboy. Namun anehnya rekan seprofesinya terlihat sedikit kurang nyaman dengan tindakan Dong-wo dan mencoba menghalangi Dong-wo untuk masuk ke sana. Tapi ternyata benar saja, setelah masuk ke dalam, dia dan rekan-rekannya mendapati puluhan anak muda yang sedang asik menikmati suasana remang-remang dalam keadaan oleng. Sontak saja itu membuat Dong-wo dan timnya mencoba menangkap mereka satu persatu. Setelah selesai, dia pun mencoba kembali menyisir tempat tersebut untuk menemukan bukti bahwa tempat tersebut dijadikan tempat transaksi narkoboy. Setelah melakukan pencarian, dia pun mencurigai sebuah pintu rahasia dan mencoba untuk masuk ke sana. Namun tindakan tersebut dengan tiba-tiba berusaha digagalkan oleh temannya sendiri, yaitu Kapten Jo. Kapten Jo pun mencoba menghentikan Dong-wo dengan mengatakan bahwa tugas malam ini sudah selesai dan tidak perlu bertindak lebih karena mereka sudah menahan para tersangka pengguna narkoboy. Mendengar perkataan Kapten Jo tersebut justru malah membuat Dong-wo semakin penasaran. Setelah Kapten Jo lengah, dengan seketika Dong-wo berbalik arah dan menobrak pintu tersebut tanpa bisa dihentikan lagi oleh Kapten Jo. Dan benar saja di sana dia menemukan seorang pria bertopeng yang nampak sedang bersiap untuk kabur dengan membawa barang haram narkoboy itu. Namun seketika Dong-wo pun mencoba untuk mencegahnya kabur dan sontak saja terjadilah pergelutan di antara mereka berdua. Awalnya Dong-wo kesulitan menangkap sang pria bertopeng, namun Dong-wo yang notabene adalah seorang kapten yang dibekali dengan kemampuan bela diri yang mumpuni, akhirnya dia pun mampu mengalahkan pria bertopeng tersebut. Namun alangkah terkejutnya Dong-wo ketika topengnya berhasil dibuka. Ternyata pria di balik topeng tersebut tak lain dan tak bukan adalah bawahannya sendiri di kepolisian, yaitu Jang Ho. Dengan perasaan yang masih diselimuti kekecewaan, Dong-wo pun terus mencoba mencari informasi lebih dalam dari Jang Ho dengan menginterogasinya soal keterlibatan dirinya dengan bisnis haram narkoboy tersebut. Dong-wo pun kembali dibuat terkejut dengan pengakuan dari Jang Ho bahwa ternyata Jang Ho tidak bekerja sendirian di dalam menjual narkoboy di daerah Gangnam. Dia mengakui bahwa bisnis ini juga melibatkan rekan-rekan Dong-wo yang lain. Mendengar pengakuan dari Jang Ho, Dong-wo yang memang sangat anti terhadap bisnis haram narkoboy, kini dia pun berusaha membabat habis semua penjual narkoboy tanpa pandang bulu, termasuk memenjarakan rekan-rekannya sesama polisi yang ikut terlibat. Akan tetapi anehnya semua rekannya menganggap bahwa tindakan Dong-wo itu terlihat salah, seakan Dong-wo itu hanya mementingkan karir dan dirinya sendiri. Waktu pun terus berlalu. 3 tahun kemudian scene pun memperlihatkan pada seorang wanita yang memasuki sebuah tempat hiburan malam dengan membawa sebuah paketan narkoboy untuk diberikan kepada seorang pria yang berambut pirang yang telah menunggunya. Tak lama si rambut pirang pun membawa paketan tersebut untuk diberikan kepada seorang pria.
Dan tak lama kemudian pria tersebut pun memakai narkoboy tersebut. Sampai pria itu pun tepar hingga tak sadarkan diri. Dia pun tidak menyadari bahwa seseorang telah mengirim pesan ke HP-nya. Dan wanita yang berada di sampingnya yang bernama Jaehi, yang juga kelihatan sama-sama tepar akibat terlalu banyak minum AO, tanpa sengaja membaca pesan tersebut. Dan dia pun nampaknya mengerti tentang maksud dari isi pesan tersebut, bahwa sang pria disuruh untuk menangkap Jaehi bersama temannya. Jaehi yang mengetahui hal tersebut dengan segera bergegas pergi dari ruangan tersebut dan menuju ke toilet. Di sana dia mencoba untuk berusaha sadar dari pengaruh alkohol. Lantas kemudian dia pun mengambil sebuah HP yang sudah ia persiapkan sebelumnya untuk mengantisipasi keadaan yang sewaktu-waktu bisa berbahaya. Dia pun mencoba membuka HP tersebut dan langsung menghubungi temannya yang bernama Junghwa untuk memberitahunya supaya dia segera meninggalkan tempat tersebut karena mereka berdua sekarang sudah menjadi incaran. Namun dikarenakan Junghwa juga sudah tepar karena pengaruh alkohol, Junghwa pun tidak mendengarkan perkataan Jaehi. Jaehi yang sudah tahu bahwa dirinya dan Junghwa menjadi incaran di tempat hiburan tersebut mulai mencoba mencari keberadaan Junghwa dengan cara mengendap-endap. Akan tetapi tak lama berselang dia dipergoki oleh pria pirang yang mencoba menangkapnya bersama kawan-kawannya. Jaehi yang panik mencoba kabur dengan menyeberangi jalan yang dipenuhi oleh lalu lalang mobil. Dengan susah payah akhirnya dia pun berhasil lolos dari situasi tersebut. Si pria pirang lantas dihubungi oleh pria lainnya yang berhasil menangkap si Junghwa. Namun pria tersebut mengatakan bahwa dia tidak menemukan apa-apa di ponsel Junghwa. Lantas dia pun menyuruh pria pirang mencari keberadaan Jaehi karena dia meyakini bahwa barang yang mereka cari ada bersama Jaehi. Di tempat lain Jaehi berhasil selamat, namun terlihat masih diselumuti ketakutan dan kegelisahan. Dia pun terus mencoba membuka HP yang ia bawa dari tempat hiburan tadi, yang di dalamnya ternyata terdapat sebuah video yang entah apa isinya, Mang Men pun tak tahu. Tapi yang jelas video tersebutlah yang membuat dirinya berada dalam situasi yang membahayakan seperti sekarang ini. Sementara di scene lain kita akan diperlihatkan pada sosok pemeran utama di film ini yang ternyata mempunyai profesi sebagai mucikari atau penyedia layanan wanita kupu-kupu malam yang bernama Yong Gil-ho, yang walaupun dia seorang mucikari kelas atas, namun dia tak segan-segan menghampiri bawahannya yang nampak terlihat sedang teler karena pengaruh narkoboy. Dan dengan segera dia pun membawa wanita tersebut keluar dari ruangan itu. Namun ketika di luar dia secara tak sengaja bertemu dengan seorang pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi. Dan dengan beringasnya dia pun langsung memukuli pria tersebut serta memperingatkan kepadanya agar jangan sekali-kali memberikan lagi narkoba kepada para gadisnya. Jikalau pria tersebut ingin tetap hidup, menandakan bahwa dia sangat anti sekali terhadap barang haram tersebut. Sementara di tempat lain teman Gil-ho yang tak sengaja mendengar percakapan para petugas keamanan untuk mencari keberadaan Jaehi, sang teman yang mengetahui bahwa Jaehi adalah salah satu gadis bawahannya Gil-ho, dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Gil-ho. Ketika Gil-ho tiba di sana, Gil-ho yang saat ini tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Jaehi menyuruh temannya untuk mencari tahu alasan kenapa Jaehi dicari. Sebab handphone milik Jaehi tidak bisa dihubungi. Merasa ada yang janggal, Gil-ho pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan Jaehi. Sementara itu Jaehi nampak menaruh sebuah handphone di dalam sebuah berangkas. Lalu dengan tergesa-gesa dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke suatu tempat persembunyian. Di tengah rasa was-was tersebut dia pun dibuat terparuguh karena temannya Junghwa masih belum bisa dihubungi hingga saat ini. Ditambah lagi dia dibikin deg-degan karena dia merasa ada seseorang yang datang menghampirinya. Setelah mencoba melihat keadaan sekitar, benar saja Gil-ho tiba-tiba datang di belakangnya dan seketika membuat Jaehi terkaget.
Sementara itu kita akan melihat kembali keadaan Kapten Dongwo yang dimana setelah berhasil menangkap dan menjebloskan rekan-rekannya ke penjara, malah memilih untuk bertugas di sebuah daerah terpencil yang dimana kini dia tengah berhadapan dengan seorang pemuda rese yang kedapatan membawa sebuah paket narkoba. Pemuda tersebut yang nampaknya anak seseorang yang berpengaruh di pemerintahan malah dengan sengaja membuat masalah dengan Kapten Wo. Sementara itu Kapten Wu yang dikenal tidak pandang bulu dan memerangi masalah narkoba. Tanpa rasa takut dia pun mengejar pemuda tersebut dan memasukkannya ke dalam penjara. Hingga tak lama setelah memenjarakan pemuda tersebut, tiba-tiba Dongwo didatangi seorang komisaris yang merupakan atasannya. Tujuan kedatangannya ternyata adalah untuk kembali meminta pada Dongwo supaya dia bisa kembali ke Gangnam dan menyelidiki beberapa kasus yang tidak bisa dipecahkan oleh polisi lain tentang hilangnya beberapa gadis kupu-kupu malam di Gangnam secara misterius. Mendengar hal tersebut, awalnya Dongwo menolak permintaan sang atasan hingga Dongwo pun ditelepon oleh sebuah rumah sakit di daerah Gangnam yang memberitahukan tentang keadaan putrinya yang kembali mencoba melakukan aksi bundir. Mendengar hal tersebut, dia pun lantas pergi untuk melihat keadaan putrinya tersebut. Dari sini Dongwo menemukan fakta baru bahwa putri kesayangannya ternyata menjadi salah satu korban bully di sekolahnya, sehingga membuat dirinya stres dan mencoba untuk bundir. Dongwo yang mengetahui hal tersebut merasa terpukul dan kecewa karena dia merasa bahwa apa yang terjadi kepada putrinya adalah salahnya, karena selama ini dia selalu acuh terhadap keadaan putrinya dan terlalu sibuk terhadap pekerjaannya. Sementara di scene lain, Gil-ho yang masih tidak tahu apa-apa mencoba mencari tahu apa yang sedang disembunyikan Jae-hee dan mencoba mendesaknya untuk memberitahukan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Jae-hee malah mencemaskan keadaan Junghwa dan memberitahukan pada Gil-ho bahwa Junghwa saat ini sedang dalam bahaya. Mendengar salah satu gadisnya dalam bahaya, Gil-ho pun bergegas pergi untuk mencoba mencari tahu di mana keberadaan Junghwa dan mencoba untuk menyelamatkannya, serta menyuruh Jae-hee untuk tetap diam di tempat dan menunggu kabar darinya. Sementara itu, Kapten Wo terlihat sedang mengantar anaknya pulang dari rumah sakit. Di dalam mobil, Dongwo mencoba kembali berkomunikasi dengan anaknya. Namun di tengah obrolan, sang anak tiba-tiba meminta satu permintaan pada ayahnya untuk mencoba mencari keberadaan temannya yang sudah berminggu-minggu tidak bisa dihubungi. Dongwo yang mengetahui bahwa teman anaknya yang dimaksud adalah Jae-hee yang dia anggap adalah seorang gadis yang tidak baik. Awalnya dia tidak menganggapi permintaan anaknya tersebut, namun setelah anaknya mengirimkan foto dirinya yang sedang bersama Jae-hee yang memperlihatkan bahwa Jae-hee dan anaknya ternyata memiliki tato yang sama, dia pun akhirnya teringat akan sesuatu. Dengan segera Dongwo pergi ke Gangnam dengan tujuan untuk menemui salah satu bawahannya sekaligus teman lamanya, yaitu Yoon Seo. Dia pun lantas menanyakan perihal tato tersebut kepadanya. Yeseo pun menjelaskan bahwa tato tersebut nampaknya ada kaitannya dengan pria yang dulu pernah ia temui, yaitu Gil-ho. Bahkan rasa penasaran itu pun semakin menjadi ketika Dongwo menyadari bahwa pria tersebut ternyata mengenali Jae-hee yang sedang dia cari. Dongwo pun mencoba mengingat kembali tentang awal pertemuan dirinya dengan Gil-ho, yang ketika itu Dongwo bertemu dengannya ketika dia bersama rekan-rekannya sedang mengungkap sebuah kasus narkoboy. Dan saat itu Dongwo merasa kagum dengan Gil-ho yang begitu marah saat mengetahui gadisnya diberikan narkoboy oleh pelaku. Merasa ada kesamaan dengannya, yaitu sama-sama anti terhadap barang haram narkoboy, dia pun lantas menyuruh para polisi untuk segera melepaskannya begitu saja. Walaupun dia tahu bahwa keterlibatan Gil-ho dalam kasus itu sebagai mucikari atau penyedia layanan kupu-kupu malam. Namun karena kesamaannya tersebut, dia pun hanya memberikan sebuah peringatan kepadanya bahwa lain kali jangan sampai dia melakukan kesalahan lagi, kalau tidak dia sendiri yang akan menangkapnya dengan tangannya sendiri.
Kini dia merasa bahwa Gilho adalah orang yang paling dicurigai dalam kasus hilangnya banyak gadis-gadis malam di daerah Gangnam. Dongwo pun kemudian meminta Yoshio untuk melacaknya melalui nomor plat mobilnya. Namun Yoshio lebih lanjut mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini karena aksesnya untuk kasus tersebut telah dibatasi oleh pihak kejaksaan. Mendengar hal tersebut, Dongwo pun merasa heran kenapa pihak kejaksaan bisa ikut terlibat dalam kasus tersebut. Yoshio yang sebenarnya juga tidak terlalu mengetahui hal itu, hanya mengatakan sedikit informasi bahwa keterlibatan jaksa hanya dalam kasus hilangnya banyak wanita di daerah Gangnam saja. Sementara di sini lain kita akan melihat seorang jaksa yang bernama Jin Seo yang terlihat begitu tertarik akan kasus hilangnya banyak gadis di daerah Gangnam. Kembali pada Gilho yang sedang mencari keberadaan Junghwa, kini dia terlihat sudah berhasil menemukan pria pirang yang terlihat terakhir kali pergi membawa Junghwa. Dengan penuh amarah dan tanpa banyak basa-basi, Gilho kemudian melontarkan berbagai pertanyaan sambil sesekali memukulnya agar dia memberikan informasi tentang keberadaan Junghwa. Dengan wajah yang babak belur, dia pun akhirnya memberikan informasi itu kepada Gilho. Dia mengatakan bahwa terakhir kali dia mengantar Junghwa ke sebuah hotel dan di mana kini Junghwa terlihat sedang diantar oleh seorang pria bertato untuk menuju ke sebuah ruangan. Di sana dia dikejutkan dengan banyaknya para lelaki yang telah menunggunya dan selang beberapa waktu kemudian Junghwa kembali terlihat sangat ketakutan ketika seorang pria yang memakai sepatu bermotif ular datang menghampirinya. Adegan pun terus berlanjut hingga memperlihatkan suasana di dalam ruangan tersebut terlihat berantakan. Mang Men pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun selang beberapa saat kemudian Gilho pun sampai di tempat tersebut dan menemukan fakta bahwa Junghwa yang selama ini dia cari telah meninggoy di dalam kolam. Scene pun kemudian berlanjut di mana kita akan melihat seperti adegan di film-film action kriminal sebelumnya. Di mana setelah ada kejadian kriminal, tim layanan kebersihan ditugaskan untuk membersihkan kekacauan di TKP tempat Junghwa meninggoy. Mereka pun bekerja seperti biasanya, namun kali ini mereka dibuat panik karena mereka yang seharusnya membereskan mayat, kali ini mayatnya menghilang entah kemana. Sementara itu pria bertato yang mendapati kabar bahwa mayat Junghwa sudah hilang dari TKP dengan seketika melapor kepada atasannya, yaitu pria yang memakai sepatu kulit ular yang ternyata dia adalah seorang artis terkenal yang bernama Noh Jon Seo. Seketika dia pun dibuat panik, namun mengetahui bahwa Jae-hee belum ditemukan, dia pun menyuruh pria berotot untuk segera mencari dan menemukan si Jae-hee. Di sini kita akan menemukan fakta bahwa Jo Seo pun adalah seorang pemakai narkoboy. Scene pun berpindah ke sebuah stasiun kereta bawah tanah di mana kita akan melihat seorang cleaning service yang terlihat kaget dan berteriak ketakutan setelah menemukan sebuah mayat yang penuh dengan luka gores di wajahnya, dan tak lain ternyata mayat tersebut adalah Junghwa, membuat petugas kepolisian ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena kematian Junghwa dicurigai berkaitan dengan kasus hilangnya banyak gadis kupu-kupu malam. Bersamaan dengan itu, Dongwo terlihat kembali bertugas di kantor kepolisian sektor Gangnam. Namun kedatangannya justru membuat orang-orang di situ terlihat nampak tidak senang. Di mana salah satu petugas kepolisian di sana mengatakan bahwa dirinya dan jajaran kepolisian lainnya tidak akan memberikan informasi apa-apa kepadanya dan menyuruhnya untuk diam saja sampai kasus ini selesai. Mendengar hal tersebut, Dongwo yang seakan sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu hanya diam saja dan memberikan sedikit senyuman atas tindakan mereka yang so tersebut. Tak lama kemudian Dongwo yang punya cara sendiri tentang menangani kasus tersebut. Dia pun terlihat mendatangi teman lamanya di kepolisian, yaitu Jang Ho, yang kini sudah beralih profesi menjadi seorang gangster. Dia pun mencoba mencari informasi kepada Jang Ho tentang keberadaan Gilho, yaitu orang yang paling dicurigai di dalam kasus ini.
Jang Ho yang awalnya menggubris dan tidak mau memberikan informasi pada Dongwo, namun melihat kesungguhan Dongwo yang rela kembali ke kepolisian Gangnam, dia pun akhirnya membawa Dongwo untuk bertemu salah satu temannya untuk mencoba mencari keberadaan Gil-ho. Mereka pun mencoba menanyakan informasi tentang Gil-ho kepada pria tersebut. Pria itu pun mengatakan bahwa dia hanya mengetahui sedikit informasi tentang Gil-ho. Dia pun mengatakan bahwa Gil-ho adalah seorang mucikari terkenal di kawasan Gangnam. Dia pun terkenal mempunyai 2 gadis ahli di antara gadis-gadisnya, yang salah satunya yaitu wanita yang meninggoy di dalam stasiun kereta Gangnam yang bernama Junghwa. Mendengar hal tersebut membuat Dongwo jadi makin penasaran tentang siapa sosok gadis ahli yang satunya lagi. Dia pun kembali menanyakan kepada pria tersebut. Sang pria mengatakan bahwa gadis yang satunya lagi bernama Jae-hee. Mendengar nama Jae-hee membuat Dongwo yang saat ini juga mencarinya atas permintaan putrinya, membuat dirinya kembali meminta bantuan kepada Jang Ho untuk menemukan cara supaya dia bisa menemukan Jae-hee. Sementara itu di sebuah parkiran, Gil-ho yang menyadari bahwa situasi kini semakin tak terkendali akibat kematian Junghwa, menyuruh temannya untuk membawakan kepadanya sekantong uang. Temannya yang tak tahu kenapa Gil-ho menyuruhnya untuk membawa uang yang begitu banyak, mencoba bertanya kepadanya apa yang akan dilakukan dengan uang tersebut. Mengingat kini di seluruh Gangnam keadaan menjadi kacau akibat perbuatannya. Gil-ho pun menjawab dengan mengatakan kepada temannya bahwa dia akan menyuruh Jae-hee pergi dan bersembunyi dengan uang tersebut. Sementara itu dia akan membalaskan dendam atas kematian salah satu gadis terbaiknya dan membuat para pelaku membayar mahal atas apa yang telah mereka perbuat. Sementara di malam harinya, Gil-ho yang dihubungi oleh pria bertato yang bernama Pesaiki. Tanpa pikir panjang, Gil-ho pun menemuinya di sebuah parkiran. Ternyata tujuan Saiki datang adalah untuk menawarkan kesepakatan yang menggiurkan, yaitu Gil-ho harus datang ke tempat yang telah ditentukan bersama Jae-hee. Mendengar hal tersebut, Gil-ho pun marah sambil tak segan-segan memukuli Pesaiki, di mana kemudian Pesaiki berkata bahwa atasannya Jon Seo akan membayar berapapun permintaan Gil-ho asalkan dia mau bertemu dan membawa Jae-hee. Memahami situasi yang terjadi, Gil-ho nampaknya punya rencana tersendiri. Dia pun menyanggupi kesepakatan tersebut. Namun ternyata di balik itu semua, Pesaiki dan Jon Seo telah merencanakan sesuatu agar namanya kembali bersih dengan membuat Gil-ho sebagai kambing hitam. Sementara itu di tempat persembunyian, Jae-hee yang mencoba membuka HP-nya mendapati informasi baru dari salah satu berita yang memberitakan bahwa sahabatnya Junghwa telah meninggoy dunia. Khawatir dengan keadaan dirinya bernasib sama dengan Junghwa, Jae-hee pun mencoba untuk kabur dari tempat tersebut guna mencari tempat yang dirasa olehnya lebih aman. Sementara itu jaksa Jin Seo yang terlihat sedang menyelidiki kasus tersebut mencoba membuka salah satu rekaman di tempat kejadian. Dia pun kemudian melihat seorang pria yang sedang membawa mayat dan meletakkan begitu saja di sana. Namun Jin Seo merasakan ada hal aneh dari kejadian tersebut. Dia merasa bahwa Gil-ho dengan sengaja menampakkan dirinya supaya terekam oleh kamera keamanan. Berbekal hal itu, Jin Seo pun mencoba memberitahukan pada atasannya yaitu Jaksa Tak bahwa foto pelaku pembunuhan sudah didapat, dan dia pun mengatakan bahwa Gil-ho adalah satu-satunya orang yang paling banyak berinteraksi dengan korban. Mendengar hal itu, Jaksa Tak dengan cepat menyuruhnya untuk menyimpulkan bahwa Gil-ho lah tersangka satu-satunya pembunuhan tersebut tanpa mau melakukan investigasi terlebih dahulu. Hal itu membuat Jin Seo heran kenapa Jaksa Tak seolah-olah terburu-buru dalam mengambil keputusan kasus ini tanpa mau melakukan investigasi dulu. Lebih lanjut, Jaksa Tak mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan kepolisian Seoul untuk kasus yang lebih besar. Dan jangan terlalu banyak berpikir, selesaikan saja kasus ini dan biarkan mereka yang mengurus sisanya.
Tak lama berselang, jaksa pun bertemu dengan pihak kepolisian Seoul yang ternyata itu adalah Kapten Jo. Lantas kemudian sang jaksa pun melampirkan berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Yang tersangkanya adalah Gil-ho. Kapten Jo pun lantas memberikan jawaban yang sama kepada sang jaksa bahwa Gil-ho lah yang akan dijadikan tersangka utama. Mendengar hal itu, jaksa Jin Seo menduga ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi dari kasus ini. Dia pun lantas berasumsi bahwa Kapten Jo tidak sedang berusaha melindungi tersangka utamanya. Mendengar hal itu, Kapten Jo pun berkelakar bahwa dia harus bisa bekerja sama dengan baik agar para elit di kepemerintahan tidak terganggu dengan keadaan sekarang ini. Sementara itu di scene lain, Junso terlihat sedang dipukuli oleh sang pemilik klub. Dia pun bertanya tentang Jae-hee, yaitu wanita yang kabur dari klub malamnya. Karena dia tak mau klub malamnya hancur akibat kelalaian orang kepercayaannya itu. Namun Junso beralasan bahwa dirinya belum bisa menemukan Jae-hee sebab mucikarinya yaitu Gil-ho selalu menghalangi tindakannya. Pemilik klub pun tidak mau mendengar alasan apapun darinya. Dia hanya ingin Jae-hee agar segera ditemukan. Dengan wajah yang kesal, kemudian Junso pun nampak menghubungi pria bertato yaitu Pesaiki, dan dia memberitahukan padanya bahwa dia akan membunuh si Gil-ho malam ini juga. Kemudian dia pun menyusun sebuah rencana dengan menyuruh Pesaiki untuk menghubungi Gil-ho supaya dia bisa datang ke suatu tempat yang telah ditentukan. Sementara itu Gil-ho yang mencoba membawa Jae-hee untuk menemui Pesaiki dikejutkan dengan hilangnya Jae-hee dari tempat persembunyiannya. Tak lama berselang dia pun kemudian mendapatkan sebuah pesan dari Pesaiki bahwa dia ingin bertemu dengannya malam ini bersama Jae-hee di suatu tempat untuk membicarakan kesepakatannya kemarin. Sementara itu Junso yang sedang mengadakan pesta sebelum dia melaksanakan rencananya terlihat didatangi oleh Kapten Jo, di mana kita akan melihat bahwa Junso memberikan sebuah hadiah berupa jam tangan mewah pada Kapten Jo, serta memberitahu Kapten mengenai rencananya bahwa malam ini dia akan menghabisi Gil-ho bersama gadis kesayangannya yaitu Jae-hee, dan juga akan membuat Gil-ho menjadi tersangka atas kematian Jung-hwa dan juga Jae-hee nantinya. Mendengar hal itu, Kapten Jo bukannya menghalangi dan menangkap Junso. Dia malah mengatakan untuk bertindak cepat dan rapi dan memastikan bahwa dirinya ada di pihaknya. Sementara itu di tempat lain, Dongwo yang masih terus berusaha mencari keberadaan Jae-hee terlihat sedang bersama Jang Ho dan teman-temannya. Mereka terus berupaya mencari keberadaan Jae-hee melalui grup pesan WA. Setelah beberapa lama, akhirnya dia pun menemukan titik terang dari salah satu grup WA milik bawahan Jang Ho, di mana di situ dia mendapatkan informasi bahwa Pesaiki dan bawahannya akan melakukan aksi untuk menghabisi Gil-ho di suatu tempat malam ini juga. Mengetahui bahwa Gil-ho diyakini bersama Jae-hee, dengan cepat Dongwo pun bergegas pergi menuju tempat yang telah disebutkan tadi. Namun sebelum pergi, Dongwo diberitahu bahwa Pesaiki adalah seorang pengedar dan pesuruh dari seorang selebritas terkenal. Sementara itu Pesaiki kini terlihat sudah bertemu dengan Gil-ho. Namun Pesaiki mendapati bahwa Gil-ho hanya menemuinya seorang diri. Lantas dia pun memberitahukan pada Jung-ho bahwa Gil-ho tidak membawa Jae-hee dan rekaman videonya. Mendengar perkataan Pesaiki, Gil-ho kini mulai mengetahui situasinya. Kenapa Jung-hwa sampai dibunuh? Karena ternyata Jae-hee dan Jung-hwa memiliki sebuah bukti rekaman atas perlakuan bejat orang-orang penting. Namun tak lama tiba-tiba saja Gil-ho dikepung oleh orang-orang suruhan Pesaiki. Sementara Pesaiki terlihat terus mengabari keadaan pada Junso dengan melakukan video call. Dan tak lama kemudian Gil-ho pun terlibat perkelahian yang brutal dengan orang suruhan Pesaiki. Dan perkelahian pun dimulai. Walaupun kalah jumlah, namun Gil-ho yang keberaniannya sama dengan Mangmen berhasil menghajar mereka satu persatu. Tak lama berselang, Gil-ho yang melihat keberadaan Pesaiki yang berlindung di balik mobil terpancing untuk menyerangnya. Namun ternyata di balik pintu mobil tersebut bersembunyi dua orang lainnya suruhan Pesaiki, dan akhirnya salah satu dari mereka berhasil menusuk perut Gil-ho hingga membuat terluka. Dengan badan yang penuh luka, Gil-ho pun berusaha setekah pola untuk mengalahkan keduanya.
Belum selesai menghela napas, tiba-tiba orang suruhan pesaiki lainnya kembali berdatangan. Gilho yang kini terlihat panik dan mulai terpojok, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan satu mobil lainnya yang ternyata itu adalah Dongwo yang hendak menolongnya. Gilho yang melihat hal tersebut tanpa pikir panjang kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Dongwo. Seketika saja hal tersebut membuat Junso marah besar karena rencana yang disusunnya dengan rapi ternyata gagal total. Namun dia tak pantang menyerah mengingat dia masih punya rencana lain untuk menangkap Gilho, yaitu dengan menghubungi Kapten Jo supaya dia segera bertindak dan menangkap Gilho. Karena Junso kini mempunyai rencana lain, yaitu menemui sang pemilik klub di sebuah warung tempat mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Dia pun lantas menghampiri sang pemilik klub dan terlihat seolah-olah sangat bersyukur dan berterima kasih padanya selama ini. Karena atas jasanya dia bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Akan tetapi ternyata di balik sikap ramahnya tersebut ada udang di balik batu. Junso ternyata diam-diam mengutus orang bawahannya untuk membunuh sang pemilik klub, serta merencanakan untuk mengambil alih posisinya dan menghubungi orang-orang berpengaruh lainnya supaya mereka tinggal menghubunginya apabila ingin masalah mereka diselesaikan. Ternyata di balik wajah tampannya tersimpan jiwa yang kejam. Sementara itu di dalam mobil Dongwo yang penasaran terus bertanya tentang keberadaan Jae-hee, gadis yang selama ini dia cari, serta kenapa Gilho harus menaruh mayat Junghwa di stasiun kereta Gangnam. Dia pun lantas beranggapan dan meyakini bahwa Gilho tidak mungkin membunuh gadis kesayangannya sendiri, yaitu Junghwa. Dengan badan penuh luka serta berusaha menahan rasa sakitnya, Gilho pun sulit memberitahukan kepada Dongwo bahwa orang-orang di klub Gangnam lah yang melakukannya, serta memberitahukan bahwa orang-orang yang dulu pernah Dongwo tangkap 3 tahun lalu dan dianggap oleh Dongwo bahwa masalah tersebut telah selesai. Justru kini mereka semakin menjadi-jadi karena mereka lah yang kerok dari masalah kekacauan di Gangnam yang tengah terjadi sekarang ini. Sementara itu Kapten Jo yang dari tadi mengejar Dongwo akhirnya berhasil menghentikan laju mobilnya. Mereka pun kini terlihat saling menodongkan senjata satu sama lain. Di tengah situasi yang tak terkendali tersebut, tiba-tiba saja Jaksa Sojin datang mencoba untuk melerai kedua belah pihak. Gilho yang melihat kejadian tersebut malah menjadikannya kesempatan untuk melarikan diri, hingga dia pun dengan sekuat tenaga berusaha melompat ke sungai yang ada di bawahnya. Dan hal tersebut pun mengejutkan orang-orang yang ada di sana, termasuk Dongwo, karena mereka tidak menyangka Gilho akan melakukan hal yang nekat seperti itu. Dan film pun terus berlanjut, yang sekarang nampak para polisi sedang melakukan olah TKP tempat terbunuhnya pemilik klub, yaitu Lee Gang-soo, yang dimana kita tahu bahwa Junso lah yang telah membunuhnya. Namun di sana kita akan melihat polisi sedang mengambil sebuah pisau yang nampaknya itu adalah milik Gilho yang terjatuh ketika bertempur melawan orang-orang suruhan Saiki. Dari sini kita mulai curiga bahwa nampaknya Gilho lah yang akan dijadikan tersangka pembunuhan tersebut. Kembali pada Dongwo setelah melihat Gilho melarikan diri, Dongwo nampak menghampiri Jaksa Sojin, lantas mengatakan padanya supaya tidak usah ikut campur dalam kasus yang sedang dia selidiki. Kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Sojin yang terlihat belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi mengklaim bahwa itu adalah kasus miliknya. Nampaknya hanya melihat ini sebagai kesalahpahaman belaka. Namun Dongwo yang menyangka bahwa Sojin satu komplotan dengan Kapten Jo sangat terlihat emosi dan menyalahkan dirinya sebab karena dirinya lah Gilho jadi bisa melepaskan diri. Sebab Gilho nampaknya punya keyakinan bahwa kalau sampai dia tertangkap, dia yakin bahwa dirinya lah yang akan dijadikan kambing hitam atas kasus-kasus yang sedang terjadi. Oleh sebab itu Dongwo terlihat sangat kesal karena Dongwo berniat akan menjadikan Gilho sebagai saksi di kasus hilangnya wanita penghibur di daerah Gangnam. Setelah itu Dongwo yang menyadari bahwa kejaksaan dan para polisi Gangnam bersekongkol, mencoba menghubungi atasannya untuk meminta bantuan agar dirinya bisa membentuk timnya sendiri untuk menangani kasus ini. Sementara itu Sojin yang berusaha menanyakan kepada atasannya sebenarnya apa rencana yang akan dia lakukan dengan menetapkan Gilho sebagai tersangka.
Dengan mudah jaksa Takjil hanya mengatakan ikuti saja perintahnya dan jangan berdebat tentang siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Agar semua berjalan dengan lancar, Soji pun hanya bisa diam dan kini mulai menyadari mungkinkah ucapan Dongwo itu benar bahwa Gilho hanya sebagai seorang saksi dan bukan pelaku yang sebenarnya. Scene pun berpindah di mana kali ini kita akan melihat lelakon kita yaitu Gilho yang berhasil melarikan diri dan berhasil selamat dan masih hidup. Scene pun kembali berpindah. Kali ini terlihat jaksa Sojin sedang mendatangi sebuah klub yang dimana di sana terlihat Junso sedang merayakan keberhasilannya menjadi pemilik klub tersebut. Soji pun akhirnya bertemu dengan Junso. Tak lama Sojin pun tanpa basa-basi mengatakan maksud kedatangannya ke sana adalah untuk menanyakan tentang kematian pemilik klub sebelumnya yaitu Lee Gang-soo. Bukan tanpa sebab Sojin menanyakan hal tersebut karena dia tahu bahwa Junso lah yang terakhir terlihat bersama dengan Gang-soo sebelum kematiannya. Namun Junso yang memang seorang artis, di sini dia menunjukkan kepiawaiannya berakting, yang dimana seolah-olah dia menyesali pada hari mereka bertemu. Dia tak mengantarnya pulang hingga terjadi yang tak diinginkan itu. Lebih lanjut dia kemudian menanyakan padanya apakah atasannya jaksa Takjil mengetahui kedatangannya ke tempat ini. Dengan wajah kaget Soji pun bertanya kenapa Junso bisa mengetahui Takjil sebagai atasannya. Kemudian Junso mengatakan bahwa jaksa Tak sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Dia pun kemudian mengatakan akan membantunya menemukan Gilho yang kini sedang mereka cari atas kasus terbunuhnya Junghwa. Membuat Sojin kini merasa bahwa Junso adalah orang yang patut dicurigai dalam kasus ini dan bertanya-tanya tentang siapakah sosok Junso yang sebenarnya. Soji pun kemudian mengumpulkan data-data milik Junso yang dimana dia menemukan fakta bahwa Junso adalah seseorang yang banyak bermasalah dengan hukum dan banyak dari kasusnya yang ditutupi dan diselesaikan oleh kepala jaksata. Selang beberapa saat bahwa Sojin memberitahukan bahwa senjata yang ditemukan di TKP adalah milik Gilho. Namun Sojin tidak begitu saja percaya karena merasa semuanya terasa janggal dan serba disengaja. Sementara itu Dongwo yang sudah membentuk tim yang baru bertindak cepat dengan merekrut Yoseo sebagai anggotanya yang selalu dia percayai, yang dimana tak lama berselang Yoseo mendapat informasi bahwa panggilan terakhir yang dilakukan Gilho berasal dari sebuah tempat di salah satu wilayah Gangnam. Untuk itu dia pun keesokan harinya bergegas menuju tempat tersebut, di mana dia mendapati kabar bahwa pemilik tempat tersebut telah tutup semenjak Nyonya Bar pemilik tempat tersebut meninggoy. Dia pun kemudian mencoba masuk ke dalam dan berusaha mencari sesuatu yang dapat dia temukan sebagai petunjuk. Namun sayangnya dia tak menemukan apapun. Hingga akhirnya tak lama kemudian Yoseo pun menelepon dan memberitahukan bahwa Junghwa dan Jahit ternyata memiliki teman dekat selama mereka bekerja di sebuah klub malam. Teman tersebut adalah seorang laki-laki berambut pirang yang nampak mencurigakan karena dia menghilang ke luar negeri setelah kabar kematian Junghwa. Namun setelah melihat storynya yang dia posting beberapa menit yang lalu, Yoseo pun kemudian menyadari bahwa si pria pirang masih ada di suatu tempat di daerah Gangnam. Mendengar hal itu, Dongwo pun bergegas pergi menuju tempat yang diberitahu oleh Yoseo. Selang beberapa saat kemudian Gilho pun nampak memasuki tempat yang baru saja ditinggalkan oleh Dongwo. Ternyata itu adalah tempat tinggalnya Gilho. Dia pun kini kemudian mencoba mengobati luka yang dia dapat saat berkelahi kemarin. Ketika Gilho sedang mengobati lukanya, dia pun mendapatkan telepon dari temannya. Dia pun mengabarkan bahwa pemilik klub yaitu Lee Gang-soo telah meninggoy oleh orang tak dikenal. Dia pun lebih lanjut mengingatkan pada Gilho untuk lebih berhati-hati ke depannya karena keadaan sudah semakin sulit semenjak kematian Junghwa. Mendengar nama Junghwa, dia pun teringat akan awal pertemuan dirinya dengan Jae-hee, di mana kala itu Jae-hee terlihat dengan berani berusaha melindungi Junghwa dari gangguan pria hidung belang yang tak bertanggung jawab.
Gilho dan wanita pemilik klub yang melihat kejadian tersebut mencoba menawari Jae-hee dan Jung-hwa untuk bekerja di bawah naungannya agar mereka berdua mendapatkan perlindungan dan bayaran yang lebih pantas. Gilho yang saat itu bertugas sebagai pengantar Jae-hee mulai sering berinteraksi dengan Jae-hee hingga suatu saat mereka berdua terlibat suatu obrolan yang lebih intens di mana Gilho menanyakan pada Jae-hee tentang apa yang akan dia lakukan setelah berusaha keras dan menjadi kaya. Lantas Jae-hee pun mengatakan bahwa suatu saat dia akan meninggalkan bisnis haram ini dan menghabiskan masa tuanya di suatu tempat yang dia impikan. Dan dia pun kemudian meminta Gilho untuk membuatkan tato yang sama dengan dirinya dengan alasan untuk menutupi bekas luka yang ada di tangannya. Hingga di suatu pagi ketika mereka berdua mendatangi bar tempat mereka berdua bekerja, mereka pun dikejutkan dengan ditemukannya nyonya bar yang sudah tergeletak tak bernyawa. Hingga Gilho yang mengetahui bahwa dunungan mereka berdua telah tiada dan bisnisnya sudah tutup, menyuruh Jae-hee untuk pergi dan mencari pekerjaan lain. Namun Jae-hee malah menjawab dengan mengatakan bahwa selama ini dia merasa aman kalau bersama dirinya dan meminta Gilho untuk menjadi atasannya sekaligus pelindungnya. Teringat akan hal itu, Gilho pun kini bertekad akan menemukan dan melindungi Jae-hee walaupun nyawa sebagai taruhannya. Kembali pada Dong-wo yang kini bersama Jang-ho, terlihat secara tak sengaja melihat keberadaan si pria pirang yang sedang nelpon si Saiki untuk membicarakan tentang Jae-hee yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Shin pun kemudian memperlihatkan jaksa Shinjo yang mulai menyadari adanya kejanggalan ditetapkannya Gilho sebagai tersangka. Kemudian kembali memeriksa rekaman CCTV ketika Gilho membuang mayat Jung-hwa. Merasa ada yang aneh, Sojin pun lantas pergi ke sana dan tanpa diduga dia melihat seorang wanita yang tak lain adalah Jae-hee. Namun karena Jae-hee belum tahu kalau Jae-hee adalah wanita yang sedang dia cari, Soji pun hanya bertanya apakah Jae-hee mengenal Jung-hwa, yang tentu Jae-hee tak menjawab pertanyaan Sojin. Melihat perilaku Jae-hee yang mencurigakan, Soji pun mencoba mendekati Jae-hee. Namun Jae-hee yang melihat hal tersebut, dia pun buru-buru masuk ke dalam kereta. Balik lagi kepada Dong-wo yang dimana setelah mengintai si rambut pirang yang masuk ke sebuah kantor yang bernama Gangnam Trading, Dong-wo dan Jang-ho yang kemudian memasuki tempat tersebut untuk mencari keberadaan si pirang malah dicegat oleh pihak keamanan di sana. Jang-ho pun akhirnya harus meladeni para penjaga tersebut. Sementara itu Dong-wo yang akhirnya bisa menemukan keberadaan si pirang akhirnya langsung menanyakan tentang keberadaan Jae-hee. Namun si pirang pun menjawab bahwa dirinya pun tak tahu di mana Jae-hee sekarang. Hingga tak lama kemudian Dong-wo pun melihat keberadaan pria lain di sana yang mencoba melarikan diri. Melihat pria tersebut mencurigakan, dia pun lantas mengejarnya. Namun ternyata pria tersebut malah menembaki Dong-wo. Untung saja Dong-wo yang telah terbiasa dalam situasi kriminal seperti ini akhirnya berhasil membalikan keadaan dengan menodongkan senjata api kepada pria tersebut. Namun alangkah terkejutnya Dong-wo ketika mengetahui bahwa pria yang menembakinya adalah orang yang dia kenal, yaitu Kapten Joe. Yang singkatnya, karena keberadaan Kapten Joe di tempat tersebut dan karena Kapten Joe kedapatan memakai narkoboy, membuat dirinya ditahan dan diinterogasi oleh Dong-wo. Kemudian Dong-wo pun bertanya tentang siapakah dalang di balik semua ini dan yang merencanakan agar si Gilho menjadi tersangka. Namun dengan santainya dan tanpa bersalah sedikit pun, Kapten Joe dengan santai dia tak akan menjawab semua pertanyaan Dong-wo dan lebih memilihnya untuk segera dibawa ke penjara. Melihat hal itu Dong-wo seketika marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Kapten Joe. Kemudian tak lama terlihat Sojin menghampiri Kapten Joe yang sedang ditahan. Soji pun kemudian meminta Kapten Joe untuk mengakui semua kesalahannya dan menceritakan hal yang sebenarnya. Namun Kapten Joe malah balik bertanya kepada Sojin apakah semua ucapannya adalah perintah dari Jaksata, karena dia hanya akan bertindak sesuai perintah dari Jaksata. Di mana hal itu membuat Sojin menjadi sedikit frustasi. Namun selang beberapa saat kemudian, Kapten Joe malah meminta pada Sojin untuk menghubungi istrinya dengan artian yang dia maksud
adalah Junso dan memberitahukan keadaannya di sana serta supaya dia bisa menolongnya. Sontak saja itu membuat Sojin terkejut karena ternyata semua ini saling berkaitan satu sama lain. Di sisi lain, Gilho yang dengan gagah berani mencoba mendatangi bar Haina seorang diri untuk mencari keberadaan Saiki. Namun tak lama polisi pun datang ke tempat itu dan membuat Gilho pun kabur meninggalkan tempat tersebut. Kembali pada Sojin yang tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Kapten Jo, memberitahukan kepadanya bahwa dia akan memberitahukan semuanya yang terlibat kepada Sojin dan akan mengakui semua kesalahannya. Bukan karena sebab Kapten Jo melakukan hal tersebut, lantaran Junso yang dia anggap akan membantunya keluar dari penjara ternyata malah membiarkannya dan tak memberi bantuan apapun. Sementara itu Sojin terlihat mendatangi Dongwo dan mengajaknya bekerja sama karena Kapten Jo besok akan memberitahukan semuanya dan mengakui kesalahannya. Mendengar hal itu awalnya Dongwo meragukan ucapan Sojin, akan tetapi Sojin mencoba meyakinkan Dongwo bahwa dirinya tidak sama dengan atasannya Jaksata. Dan kini dia mulai menyadari bahwa semua yang diucapkan Dongwo tentang kasus rekayasa yang akan menjadikan Gilho sebagai tersangka. Kemudian dia pun memberitahukan pada Dongwo bahwa dia baru saja bertemu dengan Jae-hee di tempat mayat Junghwa ditemukan. Mendengar hal itu kini Dongwo pun mulai mempercayai Sojin dan memberitahukan semuanya kepada Sojin serta alasan kenapa dirinya mencari Jae-hee adalah untuk menyelamatkan anaknya. Karena Jae-hee adalah teman anaknya yang dimana Jae-hee bersama Junghwa mereka berdua bekerja untuk Gilho serta Jae-hee menghilang ketika Junghwa ditemukan tewas. Bersama dengan itu Sunjo tiba-tiba saja menelpon Sojin dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan Gilho dan akan membuat umpan untuk memancing Jae-hee. Namun kemudian Sojin yang mendengar hal itu mencoba menggertak Sunjo dengan mengatakan bahwa Kapten Jo sudah mengatakan semuanya dan memberitahu siapa saja yang ikut terlibat. Akan tetapi dengan percaya diri, Sunjo mengatakan bahwa Kapten Jo belum mengakui perbuatannya dan bahkan besok pun dia tidak akan berkata apa-apa. Karena ternyata Sunjo sudah mengutus seseorang di dalam penjara untuk membunuh Kapten Jo saat Kapten Jo sedang tertidur lelap di penjara. Sementara itu di sini lain Gilho yang terlihat mendapatkan pesan dari Saiki yang di dalam pesan tersebut terdapat gambar seorang wanita yang ditutupi wajahnya. Disertakan sebuah ancaman yang memberitahukan bahwa wanita tersebut adalah Jae-hee. Dan dia pun menyuruh Gilho untuk datang ke klub. Jika tidak maka Jae-hee akan dibuat bernasib sama dengan Junghwa. Mendengar hal itu Gilho pun lantas bergegas pergi untuk menuju ke sana karena dia mengkhawatirkan keadaan Jae-hee. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja Gilho dihubungi oleh Sojin dan mengajaknya untuk bekerja sama. Dengan memberitahu bahwa sebenarnya Saiki memanggilnya ke klub adalah untuk menjebaknya. Karena kini Sojin mempercayai bahwa Gilho bukanlah pembunuh Junghwa. Mendengar hal itu Gilho yang masih nampak ragu atas pertanyaan Sojin memutuskan untuk tetap masuk ke dalam klub. Namun ketika di dalam lift Gilho kembali mencoba menanyakan kepada Sojin untuk memberikan alasan kenapa dia harus mempercayainya. Kemudian Sojin pun menjelaskan bahwa dia sekarang mempercayai Kapten Dongwo dan dia bersamanya sekarang ini. Dia pun melanjutkan kalau dia masuk ke sana maka dia akan dihabisi dan Jae-hee juga tidak akan selamat. Mendengar hal itu Gilho pun lantas pergi tanpa memberikan jawaban apapun yang dimana kita tidak tahu dia menyetujuinya atau tidak. Sementara itu di tempat lain nampak Sojin dengan para koleganya terlihat sedang mengintimidasi seorang wanita yang dia sebut sebagai Jae-hee. Dia pun lantas membuat sebuah video dengan tujuan untuk memprovokasi Gilho. Hingga berselang beberapa saat pintu pun mulai terbuka sehingga membuat Junso sumringah karena dia menyangka itu adalah Gilho yang telah memakan umpannya. Namun seketika perasaannya berubah tatkala pintu tersebut dibuka karena ternyata yang masuk ke tempatnya bukanlah Gilho melainkan Jaksa Sojin. Yang mana Sojin lantas menanyakan kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Mendengar hal itu lantas Junso pun menceritakan bahwa dia tadinya akan menjebak Gilho dan menyiksa wanita lain yang dia sebut sebagai Jae-hee. Yang ternyata Gilho pun mendengarkan ucapan tersebut melalui telepon Sojin yang sedari tadi sengaja Sojin nyalakan.
yang akhirnya membuat Gil-ho percaya kepadanya dan memutuskan untuk membuat janji bertemu dengan mereka berdua di tempatnya esok hari. Keesokan harinya Sojin dan Dongwo nampak mendatangi tempat tinggal Gil-ho, yang dimana Sojin dan Dongwo yang ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya mencoba terus menanyai Gil-ho. Gil-ho pun kemudian menjelaskan bahwa Junghwa meninggal karena dibunuh oleh Junso, yang dimana Junghwa meninggal ketika menghadiri sebuah pesta yang mana pesta tersebut dihadiri oleh para tamu VIP, dimana mereka selalu memanggil para wanita untuk pergi ke sana. Dan di hari kejadian, Gil-ho sebenarnya tidak tahu pasti apa motif Junso membunuh Junghwa yang sebenarnya, karena Gil-ho pun ketika datang sudah menemukan Junghwa meninggal. Lebih lanjut, Gil-ho pun menjelaskan bahwa orang yang dicari oleh Junso selama ini bukanlah dirinya, melainkan Jae-hee, karena Junghwa dan Jae-hee diyakini oleh Gil-ho memiliki sebuah video rekaman rahasia tentang perbuatan bejat yang dilakukan oleh Junso dan para koleganya. Sementara itu, Junso kini terlihat sedang menemui Jaksatak, di mana Jaksatak terlihat mengomeli Junso karena telah berani membunuh Kapten Jo. Namun Junso beralasan bahwa jika Kapten Jo tidak dia bereskan, maka dia akan membahayakan mereka berdua. Kemudian Junso pun meminta agar Jaksatak bisa mengurus Sojin agar supaya dia tak terus mengusiknya. Sementara itu, Sojin kini terlihat sedang bersama Dongwo, yang dimana Dongwo sekarang curiga kalau Jaksatak mungkin saja ada dalam video itu. Sepertinya video itu menyimpan rahasia besar. Sojin pun sekarang punya ide untuk melawan Jaksatak, namun dia membutuhkan bantuan yang lebih dari Dongwo. Tak lama berselang, ternyata Sojin meminta Dongwo untuk bertemu dengan atasannya, yaitu Komisaris Moon. Di sana Sojin menyampaikan bahwa dia mempunyai saksi penting atas kasus ini, dan jika dia bicara, maka kasus ini akan selesai. Namun mereka menemukan kendala bahwa kemungkinan Jaksatak terlibat dalam kasus ini. Sojin pun mengetahui jika Komisaris Moon mempunyai koneksi dengan Kejaksaan Agung, dan jika mereka mengambil alih, Jaksatak takkan bisa memanipulasi lagi. Awalnya Komisaris Moon tak memberikan jawaban apapun. Namun Sojin menegaskan bahwa Jaksatak Juil akan segera bekerja di kantor kepresidenan. Nantinya posisi Komisaris Moon akan sulit karena diketahui bahwa Komisaris Moon juga menginginkan bekerja di Gedung Putih Kepresidenan. Mendengar hal itu, akhirnya dia pun setuju. Kemudian Dongwo pun kembali menemui Gil-ho seraya berusaha membujuknya untuk mau menjadi saksi. Gil-ho pun mengiyakannya asalkan Jae-hee selamat. Tak lama berselang, akhirnya orang dari Kejaksaan Agung pun datang yang bernama Jaksa Giseop, yang tak lain dia adalah kenalan Komisaris Moon. Sojin pun menyambut baik kedatangannya. Namun sebelum masuk, Jaksa Gi mengingatkan pada Sojin bahwa jika dirinya terlibat, maka ini sudah bukan kasus biasa lagi, akan banyak resiko di masa depan. Akhirnya penyelidikan itu pun dimulai. Kini terlihat Jaksa Gi mulai menginterogasi Gil-ho dan merekam suaranya. Gil-ho pun mulai bicara. Dia menjelaskan bahwa ada sebuah organisasi bernama Gangnam Trading Co. yang merupakan pusat dari semua kejahatan di Gangnam. Dia pun menjelaskan bahwa salah satu pemiliknya bernama Noh Junso. Dia pun kembali memaparkan bahwa Junso telah membunuh Junghwa dan Il Gangsu, mantan bosnya sendiri. Tapi dia tak memiliki bukti. Jaksa Gi pun mulai curiga pada Gil-ho, kenapa dia bisa tahu semua informasi ini tapi tak memiliki bukti apapun. Dia pun mengakhiri interogasinya dan meninggalkan tempat tersebut. Dan sekarang Dongwo harus melindungi saksi yaitu Gil-ho selama 24 jam penuh, karena dia sekarang menjadi seorang saksi dari kasus yang sangat penting dan harus menjamin keselamatannya. Dia pun terpaksa membawa Gil-ho ke tempat rekannya yaitu Jang-ho. Scene pun berpindah di mana kini Jung-ho terlihat menelpon seseorang dan kembali merencanakan sesuatu yang lebih besar, yang di dalamnya mempertaruhkan uang yang sangat banyak. Hingga selang beberapa saat kemudian, dia didatangi oleh Psyche yang memberitahukan padanya bahwa salah satu gadis lainnya milik Gil-ho yaitu Oh Jin-young datang padanya untuk memberitahu keberadaan Jae-hee. Hingga beberapa saat kemudian Jin-young datang ke tempat Jun-won, sahabat karib Gil-ho. Akan tetapi kedatangannya kali ini ternyata bersama Psyche dan antek-anteknya. Jun-won yang menyadari bahwa Jin-young telah berkhianat berusaha untuk melarikan diri, namun usahanya sia-sia karena Psyche berhasil menangkapnya terlebih dahulu. Scene pun kemudian berpindah di mana Dongwo kini sedang menelepon seseorang.
di mana dari telepon tersebut dia mendapatkan kabar bahwa CCTV area hotel tempat terbunuhnya Junghwa waktu itu memang sengaja dimatikan. Sebab pihak hotel selalu melakukan pembersihan sebulan sekali. Dan apabila sedang melakukan pembersihan CCTV selalu dimatikan, dan Dongwo pun menyimpulkan bahwa pihak kebersihan pun mungkin saja ikut terlibat dalam kasus tewasnya Junghwa. Dan di saat itu Gil-ho datang menghampirinya, lalu kemudian Gil-ho pun menanyakan padanya kenapa ia ingin sekali menemukan Jae-hee. Dongwo pun kemudian memberitahunya bahwa Jae-hee adalah teman anaknya Yoseo, yang ternyata Gil-ho pun mengenal Yoseo karena dia adalah temannya Jae-hee. Namun Dongwo malah berburuk sangka pada Gil-ho dengan mengatakan bahwa dia dan teman-temannya kenapa sampai mempengaruhi anaknya Yoseo untuk membuat tato dan sampai terjerumus bersama kalian. Mendengar hal itu, Gil-ho pun lantas menjelaskan bahwa Yoseo mempunyai banyak bekas bakaran rokok di tangannya, yang menandakan bahwa Yoseo sering mendapatkan intimidasi. Lalu dia pun balik bertanya pada Dongwo, di manakah dia ketika anaknya dalam keadaan depresi, kesepian, dan putus asa, sehingga dia lebih memilih untuk bersama Gil-ho dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Dongwo pun hanya bisa terdiam tanpa kata. Dan tak lama setelah percakapannya dengan Dongwo, Gil-ho mulai kembali teringat awal mula pertemuannya dengan Yoseo. Ketika itu Jae-hee yang membawa Yoseo ke tempat berkumpulnya mereka karena ingin membuat sebuah tato yang sama dengan Jae-hee. Awalnya Gil-ho memarahi Jae-hee karena membawa orang tak dikenal. Namun setelah Yoseo memperlihatkan bekas luka rokok di tangannya, membuat Gil-ho tersentuh dan akhirnya membuatkan tato untuknya. Kembali ke masa sekarang, Jaksa Tak akhirnya memanggil Sojin dan memberitahukan kepadanya dikarenakan Kapten Jo telah terbunuh, maka kasus ini pun harus ditutup. Sojin yang awalnya bersikap biasa saja, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan orang dari Kejaksaan Agung yang kemarin menginterogasi Gil-ho. Sontak saja Sojin pun terkaget karena dia ternyata kenal dekat dengan Jaksa Tak. Dia pun lantas memberitahukan pada Dongwo bahwa ternyata orang dari Kejaksaan Agung berpihak pada Jaksa Tak. Dongwo yang mendengar hal itu tentu saja merasa sangat kecewa karena satu-satunya harapan mereka kini malah berpihak pada Jaksa Tak. Namun Sojin tak pantang menyerah. Dia pun berencana untuk mengekspos kasus Gil-ho ini ke sosial media yang nantinya kalau sudah viral, Jaksa Tak pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun Dongwo yang tak setuju dengan ide Sojin, dia pun mengatakan bahwa kalau sampai kasus ini viral, maka nasib para gadis-gadisnya akan hancur dan mereka pun tak cukup banyak bukti. Kembali pada Jae-hee yang kini terlihat mendatangi brankas tempat dirinya dulu menyimpan HP. Dia pun lantas mengambil HP tersebut. Namun selang beberapa saat dia mendapatkan sebuah pesan yang berisi ancaman untuk datang ke tempat Junso mengadakan acara. Kalau tidak, nasib teman-temannya yang dia sandra akan bernasib sama dengan Junghwa. Mendengar hal itu, Jae-hee pun lantas memberitahukan pada Gil-ho tentang keadaan teman mereka dengan berucap bahwa dia akan segera mengakhiri apa yang dia mulai dengan caranya sendiri. Mendengar hal itu, dengan segera dia pun beranjak dari tempat persembunyiannya dengan maksud akan menyusul Jae-hee dan menolong teman-temannya. Sementara itu Jang Ho yang tidak melihat keberadaan Gil-ho mencoba memberitahukannya pada Dongwo. Dengan segera dia pun menanyakan pada Gil-ho kenapa dia pergi meninggalkan tempat persembunyiannya. Dengan panik Gil-ho pun menyatakan bahwa Jae-hee sekarang sedang dalam bahaya dan hendak pergi ke Kolesium. Dalam artian itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya untuk bertaruh dalam perkelahian berdarah. Serta Gil-ho pun menyalahkan para polisi karena tidak bisa dengan segera menangani kasus tersebut. Sementara itu Jae-hee pun terlihat menyamar untuk pergi ke tempat Kolesium tersebut dengan mendapatkan tumpangan dari salah satu tamu VIP tempat diadakannya acara tersebut. Tak lama pertarungan pun dimulai. Jae-hee yang sudah berhasil masuk akhirnya mencoba menyelinap dan berhasil menemukan sahabatnya, yaitu Jin Yong. Sementara di tempat lain Gil-ho pun terlihat sudah sampai di tempat tersebut. Dongwo pun dengan terang-terangan berusaha masuk ke tempat tersebut. Kembali kepada pertarungan, terlihat salah satu sahabat Gil-ho yaitu Junwon dijadikan salah satu peserta gulat berdarah itu, yang dimana keadaannya sudah begitu memprihatinkan.
Tak lama kemudian Junso terlihat menemukan keberadaan Jae-hee yang sedang mencoba menyelamatkan Jin Yong. Tak ingin waktunya terbuang sia-sia, Junso pun kemudian menanyakan kepada Jae-hee tentang keberadaan video di dalam ponsel Jae-hee. Namun ketika Junso memeriksa ponselnya, dia tidak menemukan apa-apa. Dengan marah dia pun lantas memukuli Jae-hee dan berniat membunuh Jae-hee. Jae-hee yang sadar dirinya akan dibunuh oleh Junso kemudian balik memberikan ancaman dengan mengatakan kalau dia mati maka perbuatan bejat Junso dan para koleganya akan otomatis tersebar di internet. Mendengar hal itu membuat Junso sangat marah dan melampiaskannya dengan melukai wajah Jae-hee. Sementara itu Gil-ho ternyata dapat memasuki arena pertarungan dengan memakai topeng. Dia pun lantas mencoba menyelamatkan temannya dengan menghajar musuhnya satu persatu. Akan tetapi Junso yang telah kembali ke arena dengan membawa dan memperlihatkan Jae-hee pada Gil-ho yang berlumuran darah membuat Gil-ho yang marah dan frustasi. Namun Junso malah menikmati momen itu dan menambah lagi peserta pertarungan dengan tujuan mereka dapat mengalahkan dan membunuh Gil-ho. Sementara di luar suasana semakin kacau dikarenakan Sojin membawa personil polisi serta membawa surat perintah penangkapan. Dan berita itu pun kini sampai ke dalam arena dan membuat para investor yang ada di sana berhamburan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Junso yang melihat hal itu kini mulai terlihat marah ditambah pesaiki memberitahunya bahwa kegiatan mereka disiarkan secara online, yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Jae-hee. Mengetahui hal itu, Junso pun segera bergegas kabur meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja ada yang melemparkan batu ke arah mobil Junso. Seketika Saiki pun menggeram mendadak hingga Junso pun memarahi dan memukulinya dan memintanya untuk berpindah posisi. Namun saat Junso keluar, Saiki yang marah lantas meninggalkannya di luar begitu saja. Hingga tak lama berselang Gil-ho yang mencari keberadaan Junso akhirnya bisa menemukannya. Lantas dia pun bertanya padanya tentang keberadaan Jae-hee. Namun dengan entengnya dia mengatakan bahwa Jae-hee telah dibunuh. Mendengar hal itu Gil-ho pun kehilangan akalnya dan menghajar Junso habis-habisan sampai-sampai dia berniat melakukan hal yang sama pada Junso dan akan membalaskan atas apa yang telah ia lakukan pada Junghwa dan Jae-hee, yaitu membunuhnya. Namun sebelum dia berhasil melakukan niatnya tersebut, tiba-tiba saja Dongwo memergokinya dan menyuruhnya untuk berhenti. Namun Gil-ho yang diluputi amarah malah balik melukai Dongwo dengan pisaunya dan mengatakan akan membunuh Junso. Dongwo pun kemudian mencoba menyadarkannya dengan mengatakan bahwa Jae-hee telah selamat dan kini dia aman bersama polisi. Mendengar hal itu seketika membuat Gil-ho menjadi tenang. Sementara itu jaksa Sojin yang mencoba menelpon Dongwo dan menanyakan di manakah Gil-ho sekarang, yang tentu saja Dongwo dengan alibinya berusaha mengarang cerita palsu, di mana kala itu Gil-ho yang setelah melukainya berhasil melarikan diri karena dia tahu kalau Gil-ho tertangkap sekarang maka dia akan dijadikan tersangka utamanya dan akan dihukum berat. Setelah selesai berbincang dengan Dongwo, kini Sojin pun terlihat mencoba menemui Junso yang sedang dirawat di salah satu ruangan rumah sakit dan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak kepolisian. Namun alangkah terkejutnya Sojin dan orang-orang yang ada di sana karena mereka menemukan Junso telah meninggal dunia dengan cara gantung diri. Yang tentu saja itu dilakukan oleh seseorang yang tak mau Junso buka mulut. Dikarenakan selang beberapa saat kemudian Sojin pun mendapatkan telepon dari bawahannya bahwa kantor tempat mereka bekerja tiba-tiba saja digerebek oleh departemen inspeksi dan mereka mengambil barang bukti dan berkas-berkas milik kantor. Yang anehnya jaksa Takjuil malah tersenyum melihat kejadian tersebut. Sementara itu Dongwo ketika mencoba menelpon putrinya, namun yang menerima teleponnya bukan putrinya melainkan orang lain, yang dimana orang tersebut mengatakan dikarenakan Dongwo banyak ikut campur dalam urusannya maka putrinya lah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatannya. Lalu kemudian kita akan melihat keadaan Yoshio yang ternyata sekarang dia disekap oleh seorang wanita yang Mang Men pun tak tahu dia siapa.
Tapi yang jelas dia nampaknya bukanlah wanita sembarangan. Sementara itu Dongwo yang mengetahui putrinya diculik berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaannya. Dia pun kembali meminta bantuan pada Jisoo, rekannya di kepolisian yang selalu setia membantunya, untuk terus melacak ponsel Yoshio yang terakhir kali digunakan. Dia pun kemudian mendapat kabar bahwa ponsel putrinya terakhir aktif di tempat yang tak jauh dari situ. Kemudian Dongwo pun pergi menuju tempat tersebut. Sementara itu kita akan melihat sang penculik yaitu Choi Shin yang ternyata profesinya tak jauh beda dengan Gilho, yaitu sebagai seorang mucikari atau penyedia layanan wanita kupu-kupu malam. Di mana terlihat Shin membawa Yoshio ke tempat yang banyak sekali wanita di sana. Dia pun lantas menjelaskan bahwa Jae-hee adalah seorang wanita penghibur yang terkenal di Gangnam. Yang nampaknya Yoshio tak peduli dengan status Jae-hee karena baginya dia adalah teman sekaligus orang yang sangat berarti baginya. Shin pun kemudian memperlihatkan pada awal mula Yoshio dan Jae-hee bertemu. Ketika itu Yoshio yang adalah seorang siswi korban dari bulian sebuah geng anak sekolah. Jae-hee yang melihat hal tersebut nampaknya tidak menyukai kalau Yoshio jadi korban pembulian. Dia pun mencoba menolongnya. Namun Yoshio yang awalnya menolak bantuan dari Jae-hee dan malah memarahi Jae-hee, hingga pada puncak seketika di atap sekolah perlakuan para geng sekolah tersebut kembali membuat Yoshio menderita. Namun kali ini Yoshio mencoba bertindak berani dengan melawan mereka dan mengeluarkan sebuah pisau hingga melukai tangan ketua geng tersebut. Jae yang kebetulan kembali melihat hal itu mencoba melerai mereka dan menyuruh geng tersebut menjauhi Yoshio. Namun ketika keadaan lengah, ketua geng tersebut malah berniat kembali menghajar Yoshio. Namun naas baginya, Yoshio yang menghindar membuatnya terjatuh dari atap sekolah. Seketika Yoshio yang melihat hal tersebut malah menangis dan merasa bahwa itu semua adalah salahnya. Namun Jae yang melihat hal itu mencoba menenangkan Yoshio dengan berkata bahwa semua itu bukanlah salahnya. Sementara di scene lain Dongwoo yang terlihat mendatangi tempat terakhir HP Yoshio diaktifkan, menelusuri tempat tersebut dan mencari keberadaan Yoshio. Namun apa boleh dikata, ternyata Dongwoo tidak menemukan Yoshio dan kembali pulang dengan tangan hampa. Dongwoo yang mendapati kabar bahwa Jae sudah siuman, dia pun kemudian mendatangi tempat Jae-hee dirawat. Dongwoo tidak ingin membuat khawatir Jae-hee dengan keadaan Yoshio yang sekarang sedang diculik, yang dimana Dongwoo kini menyadari bahwa Jae-hee adalah teman yang baik bagi putrinya. Walaupun mereka dulunya kurang akur akibat kesalahpahaman yang terjadi antara satu sama lain, hingga kemudian Dongwoo pun mencoba menanyakan tentang keberadaan rekaman yang ada di handphonenya, yang mana karena rekaman tersebut membuat Jae-hee menjadi seperti sekarang ini. Namun alih-alih menjawab, Jae-hee pun meminta terlebih dahulu belikan makanan pada Dongwoo karena dirinya merasa sangat lapar. Kemudian mereka berdua pun terlihat memasuki Alfamart dan membeli makanan untuk Jae-hee. Namun tak lama berselang Dongwoo mendapatkan telepon dari Jisoo yang memberitahukan bahwa istrinya datang ke kantor polisi yang mencoba menanyakan keberadaan anaknya Yoshio. Mendengar hal itu Dongwoo mengingatkan pada Jisoo agar tak memberitahu istrinya kalau Yoshio sedang diculik. Ternyata pembicaraan mereka di telepon tak sengaja didengar oleh Jae-hee, sehingga ketika Dongwoo hendak membayar barang belanjaan, Jae-hee menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dongwoo yang mengetahui Jae-hee kabur dari pengawasannya mencoba mengejarnya, namun hasilnya sia-sia. Dongwoo pun kembali meminta bantuan Jisoo untuk mengecek CCTV sekitar kejadian. Namun dikarenakan keadaan sedang hujan dan orang-orang banyak yang memakai payung yang sama, Jisoo pun tak bisa menemukan keberadaan Jae-hee. Sementara itu Gilho yang sudah sadar dari pingsannya dan kini tinggal di tempat sahabat dekatnya Jungwon yang merasa bahwa keadaan sudah cukup terkendali. Mengingat sekarang Junso sudah tiada dan Jae sekarang dijaga oleh polisi, kini dia terlihat memberikan sebuah tiket untuk Gilho dan memintanya pergi ke luar negeri. Kembali pada Jae yang ternyata dengan sukarela dia rela bertukar dan datang ke tempatnya Suin agar mereka mau membebaskan Yoshio. Dan ternyata Suin tidak bekerja sendiri. Dia ternyata mempunyai dunungan yang memiliki nama panggilan Tuan K.
yang dimana setelah Tuan K mendapatkan rekaman videonya, Tuan K pun mencoba merayakan kembalinya Jaehi ke tempatnya dan berniat menjadikannya bintang utama malam nanti ketika melakukan siaran langsung untuk mendapatkan gift dari para penggemar yang telah lama menunggunya. Kemudian kita akan melihat bahwa ternyata Jaehi dan Soo-in mempunyai hubungan yang cukup dekat, di mana Soo-in yang tersentuh hatinya karena melihat Jaehi yang rela mengorbankan dirinya dalam bahaya hanya untuk menyelamatkan Yoseo. Dia pun mencoba memberikan bantuan pada Jaehi untuk kabur dari tempat tersebut menggunakan mobil miliknya yang sudah dipersiapkan di luar. Namun alih-alih mengambil keputusan tersebut, Jaehi malah menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan kabur lagi kali ini, dan dia kembali mengatakan bahwa dirinya seharusnya melakukan hal ini dari dulu dan terlalu lama menundanya, membuat Mang Men bingung apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Jaehi. Sementara itu Dongwo yang mendapatkan kabar terbaru dari temannya yaitu Jang Ho, di mana Jang Ho memberitahukan padanya bahwa dia sudah menemukan situs ilegal yang dimana di sana akan melakukan siaran langsung tentang kembalinya Jaehi, sang bintang yang hilang. Dongwo pun mencoba melacak keberadaan tempat tersebut. Setelah mencoba melihat siaran tersebut, akhirnya dia pun berhasil mengetahui di mana letaknya. Dia pun bergegas menuju tempat tersebut. Sementara itu Gil-ho yang mendapatkan pesan suara dari Jaehi melalui nomor milik Soo-in, yang dimana setelah mendengar isi pesan suara tersebut, Gil-ho pun lari sekuat tenaga menuju ke tempat Jaehi sekarang. Di dalam pesan suara tersebut ternyata Jaehi memberitahukan pada Gil-ho bahwa dia berencana untuk pergi menemui Junghwa yang kesepian. Mengerti akan hal itu, dia pun kini berpacu dengan waktu untuk berusaha mencegah hal buruk terjadi pada Jaehi. Dongwo yang kini terlihat telah menemukan tempat tersebut tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari pria berotot, dan tak lama kemudian dia pun dilumpuhkan dengan diberikan suntikan tepat di lehernya oleh Tuan K. Yang sebelum dirinya kehilangan kesadaran, dia pun didatangi oleh seorang lelaki tua yang dikenal dengan Tuan Choi yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Sementara itu Jaehi yang sedang melakukan siaran langsung di depan para penggemarnya yang didominasi oleh para pria hidung belang yang menyukai dangdanan erotis di sosial media. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan tindakan Jaehi yang memecahkan kaca yang membuat semua orang yang ada di sana panik, dan tak lama Jaehi mencoba untuk melakukan bundir. Dia pun kemudian meloncat dari atas gedung, dan kejadian tersebut diketahui oleh Gil-ho yang terlambat datang untuk menyelamatkannya. Mengetahui Jaehi mati di depan matanya, Gil-ho pun kemudian berteriak karena tak percaya atas apa yang dia lihat. Sementara di tengah kesedihannya, dia pun melihat Tuan K dan Tuan Choi yang melintas di depan matanya. Mengetahui orang yang menyebabkan semua ini adalah mereka berdua, dia pun mencoba berlari mengejarnya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi usahanya sia-sia karena tanpa diduga sebuah mobil menabrak dirinya dan seketika dia pun terjatuh. Sementara itu Yoseo yang mendapatkan kabar tentang kematian Jaehi terlihat begitu terpukul karena dia harus kehilangan teman yang sangat berarti dalam hidupnya. Dongwo dengan perasaan bersalah terlihat mengambil abu jenazah Jaehi dari tempat kremasi. Hingga ketika di luar dia bertemu dengan anaknya Yoseo, dan di sana Yoseo kemudian nampak menyalahkan ayahnya atas kematian Jaehi karena akibat kelalaian dirinya Jaehi harus kehilangan nyawanya. Kemudian dia pun pergi begitu saja meninggalkan ayahnya tersebut. Hingga kemudian Gil-ho yang nampak membakar semua barang-barang yang berhubungan dengan Jaehi. Kemudian dia pun mencoba menghubungi Soo-in dan memberitahukan padanya bahwa dirinya akan terus mencari keberadaan Tuan Choi dan anak buahnya untuk membalaskan dendam atas kematian Jaehi. Sementara itu Jaksa Sojin yang terlihat berkemas untuk meninggalkan kantornya terlihat menemukan catatan dari salah seorang anak buahnya dan mencoba untuk membukanya. Ternyata di dalamnya tersimpan sebuah USB yang berisi data-data hasil pemeriksaan terhadap Junso. Kemudian dia pun membukanya
Dan ternyata setelah dibuka, ada seseorang yang sering dihubungi oleh Junso semasa hidupnya, yaitu orang yang bernama Tuan Choi. Yang tak lama Sojin yang mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata dia mendapatkan respon yang baik dari Tuan Choi dengan menyuruhnya untuk bertemu di sebuah restoran. Sojin pun tanpa ragu mencoba mendatangi alamat yang telah diberikan oleh Tuan Choi tersebut. Lantas kemudian Soji pun memaparkan penemuannya kepada Tuan Choi selama penyelidikan menjadi seorang jaksa dari kasus Junso, bahwa dia telah mengetahui keterlibatan Tuan Choi yang telah bersekongkol dengan jaksa Tak dan berniat akan mengekspos hal tersebut ke sosial media. Akan tetapi Tuan Choi yang memang seseorang yang punya pengaruh besar hanya tersenyum dan mengatakan dirinya tidak takut akan ancaman dari jaksa Sojin, karena dirinya sudah menduga akan gerakan yang akan dilakukan Sojin dan mengetahui hal tersebut akan terjadi. Kemudian tak lama berselang Tuan Choi malah memberikan pilihan padanya untuk bisa bergabung dengannya jika dirinya ingin memiliki kekuasaan di dalam kejaksaan. Sojin yang mendengar hal itu hanya bisa diam dan kaget karena tak menduga dirinya akan mendapatkan tawaran yang begitu menggiurkan. Waktu pun terus berlalu. 3 bulan berselang kini kita akan melihat Dongwo yang menjadi seorang supir taksi gelap, di mana dia kini bertugas untuk mengantarkan para wanita kupu-kupu malam. Gara-gara suatu peristiwa Dongwo harus mengundurkan diri dari kepolisian. Tak lama berselang datanglah gadis yang harus Dongwo antar. Dongwo yang nampaknya melihat kejadian wanita tersebut merasa kasihan padanya, di mana dia terlihat mendapatkan memar di area matanya. Kemudian Dongwo pun meminjamkan kacamatanya untuk menutupi memarnya tersebut. Gadis itu pun menerimanya dan keluar untuk melakukan tugasnya. Hingga tak lama berselang Dongwo pun kembali menghampiri gadis lainnya untuk ia jemput. Dia pun menemukannya sudah setengah teler. Dia pun lantas membawanya ke dalam mobil. Ketika di dalam mobil, wanita tersebut secara tak sengaja memberikan informasi padanya tentang tindakan bejat seorang oknum anak penguasa yang selalu lolos dari hukum dan selalu dinyatakan negatif dari tes narkoba. Mendengar hal itu, Dongwo lantas mencoba menanyakan tentang jenis narkoba yang ia bungkus di dalam plastik. Lantas wanita tersebut memberitahukan bahwa itu adalah jenis narkoba baru bernama neon. Selang beberapa saat Dongwo pun lantas pergi dari tempat tersebut dan menuju ke tempat persembunyiannya, di mana kita akan diperlihatkan ketika Dongwo memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian. Di mana usut punya usut, ternyata Dongwo melakukan itu untuk putrinya, yang mana setelah kepergian Jae-hee, putrinya menghilang dan tak pernah lagi menghubunginya. Sementara Gil-ho yang masih diliputi rasa dendam atas kematian Jae-hee selalu mencoba terus mencari keberadaan Tuan Ka dengan selalu mendatangi bar milik Tuan Ka. Gil-ho di malam itu kembali mendatangi sebuah bar, berharap bisa menemukannya di sana. Namun ternyata dia kembali tak menemukannya, hanya barang miliknya saja yang ada di sana. Dia pun lantas melampiaskan kemarahannya pada barang haram tersebut, dengan tujuan agar si Tuan Ka terpancing dan dia dapat menemukannya. Sementara itu jaksa Sojin dalam kurun waktu 3 bulan karirnya melesat dengan cepat. Kini dia sudah bisa menduduki jabatan yang sangat tinggi, yaitu sebagai kepala departemen anti korupsi. Sebab ternyata ketika bertemu dengan Tuan Choi, Sojin yang awalnya menolak bekerja sama dengan Tuan Choi pada akhirnya menerima juga tawaran tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi yang jelas kini dia memiliki kuasa yang sangat besar. Sementara itu Dongwo yang berusaha menemui Sojin dan memberitahukan akan penemuannya tentang narkoba jenis baru yang bernama neon, yang menurutnya efeknya sangat amat berbahaya. Namun Sojin malah menyuruhnya yang sekarang bukan lagi seorang polisi agar bersikap layaknya masyarakat biasa dan jangan membuat teori konspirasi dengan informasi spekulatif, dan supaya agar dirinya jangan muncul lagi di depannya. Sementara itu kita akan melihat para jajaran elit yang sedang melakukan rapat dinas, di mana di sana juga terlihat dihadiri oleh Tuan Choi dan jaksa Takjuil. Di sana mereka terlihat sedang melakukan diskusi tentang sebuah proyek rumah sakit yang dikhususkan untuk para kalangan kaum elit. Namun di tengah diskusi tersebut, jaksa Tak yang merasa proyek tersebut kurang memberikan pemasukan tambahan baginya,
terlihat memperlihatkan pendapat yang kurang setuju dengan rencana tersebut. Yang mana tentu saja sikap Tak Juil membuat Tuan Choi marah, karena dia merasa bahwa keberhasilan Tak Juil bisa berada di staf kepresidenan adalah berkat bantuan dirinya. Yang kemudian setelah selesai rapat tersebut, Tuan Choi terlihat memanggil Tak Juil untuk bertemu di tempat biasa. Tuan Choi pun kemudian mempertanyakan sikap Tak Juil yang sengaja menentangnya di rapat kemarin tentang rencananya untuk membuat rumah sakit tersebut. Tak Juil yang kini merasa bahwa dirinya sudah selepel dengan Tuan Choi mengatakan bahwa dirinya melakukan hal tersebut karena merasa proyek tersebut tak memberikan pemasukan pada dirinya. Mendengar hal itu, Tuan Choi yang kini mulai melihat Juil sudah berani main-main dengan dirinya, mulai merasa geram atas kelakuannya tersebut. Hingga tak lama berselang, Juil yang sedang berada di kantornya ditelepon oleh salah seorang kenalan dekatnya, yaitu Wali Kota Wo, yang dimana wali kota tersebut mengabarkan bahwa kantornya kini didatangi oleh Jaksa Sojin untuk digeledah, yang tentu saja kedatangannya adalah perintah dari Tuan Choi. Yang mana setelah itu Tuan Choi kembali memanggil Sojin dan menyuruhnya untuk menyelidiki dan mencari kelemahan seorang menteri dan kelemahan Tak Juil. Tak lama berselang setelah Sojin berhasil menemukan bukti tersebut, kantor Tak Juil pun langsung digeledah oleh orang bawaan Sojin, membuat Tak Juil murka dan seketika mendatangi Sojin, yang dimana dia pun tak terima dan tak menyangka Sojin yang dulu adalah bawahannya kini malah berbalik menyerang dirinya dan berani mengusik ketenangannya. Namun Sojin yang tampak takut malah kembali mempersiapkan kejutan untuk Tak Juil, bahwa dirinya kini sudah mempersiapkan surat penangkapan untuk Juil atas tuduhan korupsi. Juil pun tak bisa berbuat apa-apa dan tak menyangka dirinya akan kalah dengan mantan bawahannya tersebut. Sementara itu, Dong Wo yang hendak kembali ke kediamannya dibuat terkejut karena Jang Ho ternyata diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Di sana Jang Ho pun bertanya pada Dong Wo, kemanakah dirinya selama 3 bulan ini? Kenapa dirinya menghilang begitu saja tanpa ada kabar? Dong Wo pun menjelaskan bahwa dia melakukan hal tersebut demi mencari keberadaan putrinya. Dia pun kemudian memberitahukan bahwa minggu kemarin dia hampir menemukan keberadaan Yoshio yang diyakini menggunakan akun milik Jae-hee yang terlacak berada di daerah Gangnam. Namun ketika dia mencoba menghubunginya, Yoshio pun menonaktifkan akunnya tersebut. Lebih lanjut, Dong Wo pun memberitahu Jang Ho bahwa selama dirinya mencari Yoshio, dia pun mendapati penemuan baru bahwa setelah kematian Junso, keadaan semakin kacau. Dan kini para pengedar kecil pun semakin agresif di dalam mengedarkan narkoba. Lantas lebih lanjut dia pun memperlihatkan salah satu jenis narkoba baru yang dia temukan yang bernama neon, yang kandungannya semakin berbahaya namun anehnya dijual dengan murah. Lantas kemudian Dong Wo pun kembali meminta bantuan Jang Ho untuk menemukan keberadaan Yoshio dan menggali informasi lebih dalam tentang narkoba baru tersebut. Scene pun kemudian berpindah di mana sekarang terlihat Dong Wo kembali melakukan tugasnya untuk melakukan penjemputan. Namun ketika dia sampai di titik lokasi, terlihat Suyin keluar dari salah satu bar dan menuju parkiran. Dong Wo pun mencoba mengikutinya dan menemukan Suyin tengah menolong wanita yang terluka. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata dia adalah wanita yang pernah dipinjami kacamata olehnya. Melihat wanita tersebut nampaknya tengah kesakitan, dia dan Suyin pun bergegas membawanya ke sebuah klinik kesehatan. Namun ternyata gerak-geriknya diam-diam diawasi terus oleh Gil-ho, yang mana setelah Dong Wo selesai mengantarkan Suyin dan gadisnya ke klinik, tiba-tiba saja setelah Dong Wo keluar, Gil-ho datang menghampirinya dan dengan marahnya Gil-ho pun memukuli Dong Wo. Gil-ho pun bukan tanpa alasan memukuli Dong Wo karena dia dianggap telah melanggar janjinya untuk melindungi Jae-hee sehingga Jae-hee menjadi tewas karena salahnya. Dong Wo yang hanya bisa meminta maaf dan tak melakukan perlawanan karena dia merasa memang dirinya bersalah pada Gil-ho. Setelah itu Gil-ho kemudian mencoba menemui Suyin, memberitahukan padanya bahwa orang yang menjadi supirnya adalah seorang polisi dan mengatakan bahwa dialah yang menyebabkan Jae-hee meninggoy. Namun Suyin menjelaskan bahwa Jae-hee meninggoy karena keinginannya sendiri dan tak ada hubungannya dengan polisi yang dia maksud.
Mendengar hal itu, Gilho pun terlihat masa bodoh dan kemudian mengganti topik pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Tuan Choi dan koleganya. Namun Suin kembali memperingatkannya akan jangan bertindak gegabah dengan membahayakan diri sendiri. Gilho pun dengan marah seolah tak peduli karena keinginannya untuk membalas dendam atas kematian Jae-hee sudah tidak bisa ditahan lagi. Sementara itu Jang Ho yang disuruh Dongwo untuk mengintai Sojin melihat Sojin mendatangi sebuah tempat yang terlihat masih baru dan belum dipakai sama sekali, yang tentu saja dia datang ke sana karena diperintahkan oleh Tuan Choi, yang dimana ternyata bangunan tersebut adalah rumah sakit baru yang dibangun Tuan Choi untuk orang-orang elit. Dan ternyata Tuan Choi lah sang dalang di balik terciptanya narkoba baru tersebut. Lebih lanjut, Tuan Choi pun memaparkan rencananya kepada Sojin bahwa kenapa dia membuat rumah sakit elit dan membuat narkoba baru dan dijual murah, tak lain adalah agar rumah sakitnya laku di kalangan orang-orang elit. Dan Soji pun hanya bisa terdiam mendengar rencana Tuan Choi yang begitu ambisius dan menghalalkan segala cara untuk demi mendapatkan uang, kepuasan, dan kekuasaan. Sementara itu Dongwo yang telah mendapatkan kabar bahwa akan diadakan peluncuran narkoba baru di sebuah klub yang ada di daerah Gangnam. Dongwo yang telah mengetahui tempat tersebut dengan segera bergegas menuju ke sana. Setelah sampai di tempat yang dituju, Dongwo pun mendapatkan satu notifikasi bahwa akun Jae-hee yang dipakai Yoseo kembali aktif, dan ternyata setelah dilihat tempatnya sama dengan tempat peluncuran narkoba baru tersebut. Tak lama Dongwo pun bergegas menuju tempat gedung tersebut untuk mencari keberadaan Yoseo. Di tempat lain Gilho pun mendapatkan info dari Suin tentang peluncuran narkoba baru tersebut, dan perburuannya pun kini dimulai. Kembali pada Dongwo, setelah masuk lebih dalam, Dongwo pun mendapati anak-anak muda sedang silent party. Dongwo pun mencoba mencari keberadaan Yoseo, namun aksinya ketahuan oleh pihak keamanan di sana dan terjadilah keributan di sana. Tuan Ka yang mengetahui hal tersebut menyuruh Suin untuk segera mengamankan para gadis-gadisnya. Ketika Dongwo sedang sibuk melawan para penjaga keamanan, di sana dia melihat anaknya Yoseo di antara gadis-gadis yang dibawa oleh Suin. Melihat hal itu, Dongwo pun dengan sekuat tenaga mencoba mengalahkan para penjaga keamanan dan mengejar anaknya Yoseo. Namun karena pintu tersebut dilengkapi dengan keamanan yang tinggi, Dongwo pun hanya bisa melihat anaknya pergi dan menjadi histeris. Namun Dongwo yang tidak mau kembali kehilangan anaknya mencoba menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk mengejar mobil yang membawa Yoseo. Namun secara tak diduga dirinya malah ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil Tuan Ka yang dengan sengaja menabraknya. Lalu kemudian Tuan Ka yang sudah jengah dengan keberadaan Dongwo yang selalu saja mencampuri urusannya, dia pun lantas menyiksanya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa ke suatu tempat dan membereskannya di sana. Namun ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba saja mobil mereka pun ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil yang dikendarai oleh Gilho. Dan mereka berdua pun kini bertemu. Cerita pun berlanjut di mana kita akan melihat jaksa Sojin yang sedang mengendarai sebuah mobil untuk menuju ke rumah sakit, di mana dia di sana kembali terlihat sedang mengobrol dengan Tuan Choi. Di mana setelah Sojin mengetahui semua bisnis yang dijalankan oleh Tuan Choi tentang bisnis narkobanya dan nantinya akan melibatkan para pengusaha pemerintah lainnya. Di sini Sojin bukannya melarang atau menolak, Sojin pun malah semakin serakah dengan menjadikan rencana Tuan Choi yang diberitahukan kepadanya supaya Tuan Choi memberikan kompensasi supaya dirinya mau terlibat agar jabatannya dinaikkan lagi. Akan tetapi Tuan Choi yang masih terlihat ragu pada Sojin kemudian mengatakan agar Sojin tetap menjadi pionnya saja karena hal tersebut masih menguntungkan bagi Sojin. Akan tetapi Sojin yang berambisi menjawab bahwa dirinya sudah mengorbankan seseorang dan dirinya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih bukan sebagai pion saja. Namun setelah pertemuan dengan Sojin, entah apa yang sebenarnya direncanakan olehnya. Sebab ketika hendak pulang, dirinya terlihat menghubungi rekannya sesama jaksa untuk meminta pertolongan kepadanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang selama ini ia simpan.
yang entahlah apa itu, sebab scene kembali berpindah kepada Gilho, yang dimana setelah dia menabrakkan mobilnya kepada mobil Tuan K, dirinya kini menyelamatkan Dongwo yang terlihat sudah pingsan di dalam mobil Tuan K. Yang kini Tuan K bersama reng-rengannya terlihat tengah bersiap untuk menghadapi Gilho, sambil mengisyaratkan sesuatu mengenai luka yang ada di dekat matanya, yang ternyata luka tersebut disebabkan oleh Gilho dahulu. Shin pun kemudian mundur ke belakang menceritakan tentang luka yang didapat oleh Tuan K. Pada waktu itu entah dosa apa yang dilakukan oleh Tuan K kepada Gilho, sebab Gilho dengan wajah marahnya, dengan tiba-tiba Gilho pun menyerang Tuan K, yang sebenarnya Tuan K pun mampu membuat Gilho babak belur. Namun dengan satu serangan, Gilho membuat Tuan K memiliki luka di sebelah matanya. Kembali ke masa kini, Tuan K yang tengah bersiap mendatangi Gilho dan mengatakan bahwa urusan kita belum selesai, membuat Gilho bersiap dengan pisaunya karena dia merasa bahwa kali ini pertemuan dengan Tuan K sudah tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi di waktu bersamaan tiba-tiba saja polisi datang dan membuat Tuan K bersama bawahannya pergi, yang mana setelah itu Gilho kemudian membawa Dongwo pergi. Setelah dirasa sampai di tempat yang aman, Gilho kemudian menyeret Dongwo keluar, yang dimana Dongwo masih merasa khawatir pada putrinya. Kemudian meminta Gilho untuk membantunya menyelamatkan putrinya yang kini terjerumus ke dalam dunia seperti Gilho, untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya Jaehi, dan kini tengah dibawa oleh seseorang. Mendengar hal itu, Dongwo hanya terlihat biasa saja karena Gilho masih kesal terhadap Dongwo yang tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi Jaehi. Di sini lain terlihat Tuan K sedang menghubungi Tuan Choi, di mana memberitahukan padanya bahwa Gilho kembali berulah dengan menghalangi salah satu rencananya, yaitu menghabisi Dongwo. Mendengar laporan tersebut, Tuan Choi kini memberikan perintah pada Tuan K untuk segera menghabisi Gilho bersama dengan Dongwo tanpa meninggalkan jejak. Kembali pada Dongwo yang kini mulai terlihat frustasi, namun dia kini teringat bahwa yang membawa putrinya adalah Choi Swin, di mana Swin adalah orang yang pernah memintanya untuk membantu menyelamatkan salah satu gadisnya. Dia pun berinisiatif untuk mencoba mencari keberadaan Swin melalui gadisnya tersebut yang bernama Minse. Dan Minse mencoba menghubungi Swin, di mana setelah diangkat Dongwo lah yang berbicara, yang kemudian Dongwo meminta pada Swin untuk segera membebaskan putrinya. Akan tetapi Swin menjawab bahwa gadisnya yang datang ke tempatnya adalah karena kemauan mereka sendiri, termasuk Yoshio. Mendengar jawaban Swin, Dongwo yang tak mau menyerah begitu saja kemudian mengatakan bahwa Yoshio datang ke tempatnya adalah karena ingin balas dendam atas kematian Jaehi. Mendengar hal itu, Swin pun terlihat marah dan menutup telepon, membuat Dongwo bingung karena ia belum mengetahui lokasi Choi Swin di mana. Hingga Minse mengatakan bahwa Swin hanya akan mengikuti perkataan Tuan K. Mendengar perkataan Minse, Dongwo pun kemudian kembali menanyakan di mana tempat lokasi Tuan K. Minse yang awalnya tidak mau terlibat lebih dalam memutuskan untuk pergi. Akan tetapi mengingat Dongwo pernah menolongnya dan menyelamatkan nyawanya, kemudian mengatakan bahwa Tuan K selalu datang ke sebuah klub yang kini telah sepi. Mendengar perkataan Minse membuat Dongwo teringat akan sebuah klub malam milik Junso yang bernama Hyena, yang dimana dirasa bahwa di sanalah dia akan menemukan sebuah petunjuk. Dengan segera dia pun mendatangi klub tersebut. Sementara itu di tempat berbeda, Swin yang terlihat sedang berbicara dengan Yoshio, yang kini Swin telah mengetahui bahwa ayahnya Yoshio yang bernama Dongwo adalah orang yang memanggil-manggil Yoshio saat dilip. Namun Yoshio malah selalu menghiraukannya ketika ayahnya mencarinya kemana-mana, dan ketika dia menjadi seorang driver hanya untuk mencari keberadaan Yoshio. Mendengar hal itu, Yoshio pun seolah tak peduli dan meminta kepada Swin untuk mencarikannya seorang klien kelas VIP, membuat Swin menanyakan tujuan Yoshio yang sebenarnya. Di sini lain, Dongwo yang kini telah memasuki bar Hyena membuat dirinya secara tak sengaja berpapasan dengan Gilho yang ternyata juga datang ke sana, yang dengan tatapan dingin mengatakan agar Dongwo jangan ikut campur dengan urusannya. Hingga terdengarlah sebuah suara di suatu tempat, membuat Gilho dan Dongwo secara bersama-sama mendatangi sumber suara tersebut. Hingga ketika mereka sampai di ruangan bekas Junso, di sana Dongwo mengatakan bahwa tujuan mereka sama, untuk mencari Tuan K dan pemilik perusahaan Trending Co. Membuat Dongwo mengajak Gilho untuk bekerja sama.
Mendengar hal itu, Gilho yang walaupun tidak mengiyakan, tetapi dia memberitahukan kepada Dongwo bahwa pemilik trading co adalah Tuan Choi Haku. Mendengar nama Choi Haku membuat Dongwo terkejut karena dirinya tak menyangka bahwa orang yang ada di dalam pemerintahan adalah sang dalang utamanya. Hingga tiba-tiba seseorang berusaha menyerang Gilho dari belakang. Namun Gilho dengan cekatan malah balik menyerang orang tersebut yang ternyata dia adalah pesaiki. Pesaiki yang sudah kalah dan tak bisa melawan kemudian meminta ampun dan terlihat akan menunjukkan sesuatu pada Gilho. Yang saat lampu dinyalakan ternyata di sana terdapat banyak sekali narkoba jenis baru yang akan segera diedarkan. Melihat narkoba yang banyak sekali di sana membuat Dongwo dan Gilho seakan tak percaya atas apa yang mereka lihat saat ini. Sementara Suin yang sudah berbicara dengan Yoseo kini terlihat berpikir keras atas tindakan apa yang harus ia lakukan. Hingga Yoseo mengatakan dia memiliki salinan video yang dikirim oleh Jaehi sebelum kematiannya. Kita pun akhirnya diperlihatkan isi di dalam video tersebut yang memperlihatkan kelakuan bejat Tuan Choi bersama rekan-rekannya yang saat itu sedang memberikan narkoba jenis baru kepada para gadis-gadisnya, yang dimana narkoba tersebut memiliki efek samping yang sangat mematikan. Hingga beberapa saat kemudian Suin didatangi oleh Tuan Ka, di mana di saat bersamaan Tuan Ka mendapatkan telepon dari Saiki tentang Gilho dan Dongwo yang telah menerobos masuk ke klub Hyena untuk menghancurkan semuanya. Yang dimana Tuan Ka pun mengatakan pada Pesaiki akan segera datang ke sana. Yang ternyata Pesaiki menelepon disuruh oleh Gilho untuk memancing Tuan Ka datang ke sana. Tapi tak disangka Tuan Ka telah mengetahui rencana Gilho untuk memancingnya dari CCTV yang ada di ruangan yang tidak diketahui oleh Gilho. Membuat si Tuan Ka menyuruh anak buahnya untuk melakukan rencana cadangan. Di sini lain Yoseo yang terlihat tengah bersiap tanpa sengaja melihat ke dalam tasnya yang di sana terdapat sebuah boneka beruang yang mengingatkannya akan sang ayah yang terus-menerus memanggilnya saat tilip. Akan tetapi dirinya dengan tega tidak menghiraukannya, membuat Yoseo pun kini merasa bersalah. Hingga datanglah Suin yang menemuinya dan mengatakan padanya untuk bersiap dan menjalankan rencana yang telah mereka susun. Namun entah rencana apa, sebab Sin kembali kepada Gilho dan Dongwo yang dimana mereka sedang menunggu Tuan Ka, dimana Dongwo yang seorang mantan detektif kepolisian dengan insting kuatnya dia pun menyadari bahwa di sana terdapat CCTV yang membuat rencana mereka gagal karena sedari awal Tuan Ka mengawasi mereka melalui CCTV tersebut. Hingga tak lama Suin menghubungi Dongwo dan membuat kesepakatan jika ingin mengetahui tempatnya sekarang, maka Suin meminta semua gadisnya bisa diselamatkan. Maka Dongwo harus merehabilitasnya dan juga melindungi mereka. Mendengar permintaan Suin, Dongwo pun berjanji akan melakukan permintaan Suin tersebut. Di mana Suin pun memberitahukan alamatnya sekarang. Yang tak lama Dongwo pun mengajak Gilho yang dimana tempat ini sangatlah berbahaya. Namun Gilho mengatakan dirinya akan tetap di sini dan menunggu Tuan Ka untuk membalaskan dendam Jaehi. Walaupun Dongwo khawatir dengan keadaan Gilho yang tetap mau tinggal, namun Dongwo yang harus buru-buru ke tempat Suin dengan terpaksa dia pun meninggalkannya sendiri. Sementara di sini lain Suin yang menghampiri Yoseo mengatakan jika dirinya akan membantu Yoseo sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah awal dia mencoba melumpuhkan penjaga yang ada di sana supaya mereka semua bisa kabur. Akan tetapi si Tuan Ka yang sedari tadi ada di ruangan lain mengetahui kejadian tersebut. Sin pun kembali pada Gilho yang tengah bersiap dengan korek apinya untuk membakar barang haram tersebut. Akan tetapi datanglah beberapa orang yang langsung menyemprotkan alat pemadam api yang seketika saja Gilho pun langsung tak sadarkan diri dan berhasil dibawa oleh bawahan Tuan Ka. Sementara Suin yang sudah tidak bisa berbohong lagi kepada Tuan Ka terlihat mengucapkan kata-kata terakhirnya bahwa nantinya dia akan mendapatkan karma yang setimpal. Hingga setelah Tuan Ka membawa para gadis di sana, yang mana si Tuan Ka pun menyadari jika Yoseo merupakan anak dari Dongwo, merasa itu bisa dijadikan umpan. Lalu Tuan Ka mencoba menghubungi Tuan Choi untuk melaporkan semua yang terjadi, termasuk dirinya mendapatkan Yoseo yang adalah putri dari Dongwo. Beralih pada Dongwo yang akhirnya sampai di tempat Suin.
Akan tetapi kedatangan Dongwo sudah terlambat dan mendapatkan Suin yang sedang menghela napas terakhirnya, di mana Suin kemudian memberitahukan Dongwo tentang video yang dikirimkan kepada Yoshio, yang dimana videonya kini ada di tangannya. Sebab sebelum pergi Yoshio menyerahkan boneka yang berisi video kepadanya. Dongwo yang kini mendapati rekaman video yang dicari-cari selama ini, kemudian memutar video tersebut yang berisi kelakuan bejat para oknum pejabat ketika menggunakan narkoba jenis baru kepada para gadis-gadis. Mengetahui hal itu, Dongwo lalu kemudian menghubungi Jisoo untuk menganalisis video tersebut serta memberitahukan jika Yoshio kini dibawa ke tempat Tuan Choi untuk dijadikan eksperimen narkoba jenis baru itu. Mendengar hal itu, Jisoo lalu mengatakan tentang jaksa Sojin yang terlihat mencurigakan ketika mengunjungi sebuah gedung baru yang katanya akan dijadikan rumah sakit. Mendengar hal itu membuat Dongwo menyadari tempat Tuan Choi dan yang lainnya ada di rumah sakit tersebut. Dia pun lantas buru-buru pergi ke sana. Namun sebelum pergi, Dongwo tiba-tiba ditelepon oleh seorang teman jaksa Sojin yang bernama Kang Ryu untuk datang ke tempatnya, yang dimana jaksa Ryu lalu memperlihatkan semua bukti yang telah dikumpulkan oleh Sojin selama ini. Sebab ternyata setelah kematian Jisoo, Sojin tak henti-hentinya terus berjuang untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya mengenai dalang di balik semua kejadian yang terjadi. Dongwo kemudian menghubungi Sojin untuk memberitahukan Sojin jika video milik Jae-hee sekarang ada padanya, dan berjanji akan memberikan video tersebut kepada Sojin asalkan Sojin membantunya untuk menyelamatkan Yoshio sampai dirinya tiba di lokasi. Mendengar hal itu, Sojin yang tak menyangka hal tersebut hanya terdiam sambil berpikir cara yang terbaik. Singkat cerita, Sojin kini sudah berkumpul dengan reng-rengan para pejabat yang diundang oleh Tuan Choi. Akan tetapi tak disangka, Takjul yang seharusnya ada di penjara setelah Sojin menjebloskannya ternyata kini sudah bebas, membuat Sojin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menyadari jika Tuan Choi melakukan itu tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain, Tuan Ka yang sudah tiba bersama para gadis menyuruh para gadis untuk tak membawa apapun. Namun Yoshio mengatakan jika dirinya tak bisa lepas dari pape miliknya, yang tanpa curiga si Tuan Ka pun menyuruhnya membawa pape tersebut, yang tanpa diketahui Tuan Ka ternyata di dalam pape tersebut terdapat sebuah pisau. Setelah itu dirasa telah membawa para gadis ke ruangan VIP. Si Tuan Ka pun kemudian menanyakan tentang Gilho kepada bawahannya, yang mana bawahannya mengatakan jika Gilho masih belum sadar. Si Tuan Ka yang memiliki dendam pribadi menyuruh bawahannya untuk tak menyentuh Gilho, sebab dirinya sendirilah yang akan menghabisinya. Yang tanpa diduga, setelah Tuan Ka menutup teleponnya, para bawahannya kini menjadi santapan Gilho dengan sangat mudah. Sementara itu, Sojin yang saat ini bersama Tuan Choi dan koleganya terlihat memberikan surat perjanjian kepada masing-masing kolega Tuan Choi mengenai pembagian keuntungan yang akan mereka terima dan hasil eksperimen yang telah lama mereka kerjakan dan modali. Yang tak lama Tuan Choi pun menyuruh bawahannya untuk mencoba uji praktek kepada para gadis mengenai kerja obat yang ia kembangkan bisa menetralisir efek narkoba ciptaannya juga. Yang seketika para kolega Tuan Choi pun nampak senang karena nampak uji klinis yang diberikan pada salah satu gadis nampak telah berhasil. Akan tetapi tak berlangsung lama si gadis itu malah muntah darah dan langsung sekakmat. Di sisi lain, Dongwo yang kini sudah sampai mulai mencoba menyusup ke dalam. Sementara di dalam Tuan Choi dan koleganya melihat si gadis yang dijadikan eksperimen kini malah tewas. Itu menandakan bahwa obat yang dimana bisa menetralkan efek samping narkoba jenis baru nyatanya tak berfungsi. Namun kematian gadis tersebut tak membuat Tuan Choi sadar. Dirinya malah tambah gila dengan mengatakan jika uji klinis tersebut bisa berbeda pada setiap orang. Bahkan Tuan Choi menyuruh bawahannya untuk melakukan uji klinis lagi, yang kali ini Yoshio lah yang akan dijadikan subjeknya. Sojin yang melihat itu tentu sangat merasa cemas, di mana Sojin mencoba mengulur waktu dengan membicarakan kepada para kolega Tuan Choi mengenai isi keuntungan yang akan didapat oleh semua kolega. Dengan mengatakan di mana mereka harus menyelesaikan kontraknya terlebih dahulu agar saat bulan depan produknya dipasarkan, mereka akan langsung mendapatkan keuntungan.
Sementara itu Dongwo yang kini sudah berhasil masuk ke dalam gedung nampak mendapatkan panggilan dari Gilho yang mengatakan jika kini dirinya berada di gedung milik Tuan Choi. Dongwo yang juga berada di sana kemudian memberitahukan Gilho jika Tuan Choi ternyata menjadikan para gadis kupu-kupu malam yang selama ini hilang sebagai kelinci percobaan narkoba baru buatannya, yang mana alasan Jae diincar karena Jae telah merekam hal tersebut. Namun Dongwo yang belum memberitahu Gilho mengenai seluruhnya keburu dicegat oleh para penjaga yang jumlahnya cukup banyak, yang mau tak mau Dongwo pun harus memulai pertempuran. Dimana walaupun Dongwo sangat jago akan perkelahian, akan tetapi karena kalah jumlah, Dongwo pun pada akhirnya harus terdesak. Namun di saat yang tepat Gilho pun datang untuk membantu Dongwo serta menyuruh Dongwo untuk segera pergi untuk menyelamatkan Yoshio. Sementara dirinya lah yang akan melawan semua para penjahat tersebut. Kembali pada Tuan Choi dan koleganya, di mana Takjul setelah membaca tentang keuntungan yang akan dirinya dapat dari hasil penjualan obat tersebut tidaklah sebesar Tuan Choi, membuat Takjul mengeluh karena merasa Tuan Choi ingin untung sendiri. Hingga Tuan K melaporkan kepada Tuan Choi jika ada sebuah masalah serius, sebab Dongwo yang kini berhasil menyusup memperlihatkan jika dirinya kini mempunyai rekaman video yang diambil oleh Jae dengan mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Tuan Choi tak membebaskan putrinya. Mendengar pertanyaan Dongwo barusan, seketika saja para kolega Tuan Choi gelisah karena takut kebusukan mereka akan segera terungkap. Namun Tuan Choi mencoba mengalihkan pembicaraan dan mengajak para koleganya untuk kembali melanjutkan uji coba. Namun para kolega Tuan Choi yang kini ketakutan sebab takut kebobrokan mereka tersebar, menyuruh Tuan Choi untuk segera membereskan masalah tersebut. Di mana Takjul yang terkenal serakah seolah memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta keuntungan agar dibagi menjadi 50% sama rata. Bahkan ia merobek kontrak tersebut di hadapan Tuan Choi yang kini sedang merasa tertekan karena masalah yang terus-terusan terjadi. Hingga Tuan Choi yang sudah kesal dan marah melihat tingkah Takjul, menyuruh bawahannya untuk menembak Takjul sekarang juga. Dan kematian Takjul tentu membuat para kolega Tuan Choi yang lain langsung ketakutan, serta kini mereka semua langsung menuruti apapun yang akan diminta oleh Tuan Choi. Sementara Dongwo terlihat masih berjuang melawan reng-rengan bawahan Tuan K yang seolah tidak ada habisnya. Balik lagi pada Tuan Choi yang terlihat senang karena kini para koleganya langsung menandatangani surat kontrak karena mereka semua takut akan dibunuh seperti Takjul. Dan setelah itu para kolega Tuan Choi pun langsung berhamburan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Dongwo yang masih tertahan kembali mendapatkan bantuan Gilho, yang mana Gilho yang merasa sudah tidak ada waktu lagi sengaja menghancurkan tombol pintu penahan supaya Dongwo bisa pergi tanpa ada halangan dari bawahan Tuan K lagi. Yang tentu saja Dongwo tak mau meninggalkan Gilho, sebab jika Gilho sendirian maka Gilho akan terbunuh oleh Tuan K dan bawahannya. Namun Gilho menyuruh Dongwo untuk segera pergi dan tak membiarkan pengorbanannya sia-sia. Hingga setelah Dongwo pergi, kini Gilho seorang diri telah bersiap melawan si Tuan K dan para bawahannya. Yang tentu saja walaupun Gilho sangat jago dalam hal bertempur, akan tetapi jika kalah jumlah, dirinya pun pada akhirnya harus ambruk. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Tuan K untuk segera menghabisi Gilho. Akan tetapi dengan sangat cerdiknya Gilho yang melihat si Tuan K lengah, Gilho pun memanfaatkan itu untuk melakukan serangan fatal yang bisa langsung menghabisi si Tuan K. Sementara itu di lantai atas terlihat jika Yoshio kini sudah berada di dekat Tuan Choi yang memperkenalkan diri sebagai Jae. Yang tak lama ketika Tuan Choi lengah, Yoshio pun mencoba menyerang Tuan Choi dengan senjata yang sudah ia persiapkan. Akan tetapi walaupun sudah tua, ternyata Tuan Choi bisa menangkis serangan Yoshio dan kini Tuan Choi balik memukul Yoshio. Untung saja tak lama Dongwo yang mendengar teriakan anaknya datang ke sana dan melihat jika Yoshio akan disuntikan narkoboy oleh Tuan Choi, membuat Dongwo tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya takut jika Yoshio bisa meninggoy seperti gadis-gadis yang lain. Dongwo pun yang khawatir pada anaknya mencoba membuat kesepakatan dengan Tuan Choi, akan tetapi Tuan Choi langsung menyuntikkan narkoboy tersebut, yang mana hal tersebut tak bisa dihentikan Dongwo sebab dirinya dihalangi oleh pengawal Tuan Choi. Melihat Yoshio sang putrinya kejang, membuat kemurkaan Dongwo pun tak bisa ditahan oleh pengawal Tuan Choi.
Dimana sambil menangis, Dongwo pun mencoba sekuat tenaga untuk bisa menyadarkan putri kesayangannya itu. Hingga Sojin yang tak memiliki pilihan lain kemudian memberikan obat penawar narkoboy yang sebelumnya gagal. Yang ajaibnya tak seperti gadis lain, ternyata obat penawar tersebut bisa bekerja kepada Yoseo. Dimana kini melihat Yoseo membaik, Dongwo pun meminta kepada Sojin untuk menjaga Yoseo, sementara dirinya akan mengejar Tuan Choi yang telah melarikan diri. Hingga beberapa saat kemudian Dongwo pun berhasil mencegat Tuan Choi, dan tanpa ampun Dongwo pun terus-menerus menghajar Tuan Choi sampai akan menghabisinya menggunakan pistol. Akan tetapi di saat bersamaan Yoseo sudah sadar, kemudian menghentikan tindakan Dongwo sang ayah, membuat Tuan Choi pun merasa lega karena merasa dirinya terbebas dari kematian. Akan tetapi tiba-tiba Gilho kemudian datang dan tanpa banyak bicara langsung mengambil senjata Dongwo yang ia tembakkan kepada Tuan Choi, yang seketika tentu saja Tuan Choi pun langsung tewas. Yang tentu saja Gilho melakukan itu untuk membalas kematian Jae-hee, wanita yang Gilho sukai yang telah berjanji akan tinggal di suatu tempat yang damai setelah mempunyai cukup uang. Namun mimpi tersebut tak terjadi karena Jae-hee akhirnya pergi meninggalkan dirinya akibat ulah Tuan Choi. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu, yang terlihat jika Dongwo dan putrinya kini pergi ke makam Jae-hee dan Junghwa. Di momen tersebut Yoseo kembali mengingat momen indahnya bersama sahabatnya Jae-hee. Hingga tak lama berselang terlihat jika Dongwo kini sudah kembali menjadi seorang detektif kepolisian, yang saat dirinya bertugas, seseorang menghubunginya dikarenakan ada seseorang yang membuat onar di sebuah klub malam, di mana Dongwo dan juga rekannya kemudian datang dan melihat di klub malam tersebut. Ternyata banyak sekali narkoboy yang telah dihancurkan. Merasa penasaran dengan orang yang melakukan itu, Dongwo pun bergegas mengejar orang tersebut. Dan ia pun melihat jika orang yang telah menghancurkan narkoboy tak lain adalah Gilho. Dan akhirnya film pun tamat. Dan itulah alur cerita drama Gangnam Bisat season pertama. Mang Men pun harus pamit undur diri dulu dikarenakan ada kerjaan lain. Dan jangan lupa kalau ada film atau drama yang ingin Mang Men bahas, bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih.